mana Pak? Ada tertulis di mana? Itu bukan perkataan kan? Lukas. Iya. Itu Terus mana? perkataan Yesus. Iya, perkataannya sih. Iya, yang dituliskan Lukas kan, yang dituliskan saya Iya, minta, Pak, ada banyak lah di tertulis mana, perjanjian Pak? lama itu banyak. Oke. Tapi kalau, iya, silakan kalau buka, sesuai silakan. dengan kau punya Banyak mau, di ya perjanjian memang nggak lama ada kalau itu sesuai banyak. kau punya Mana? mau. Iya, mana Pak yang tertulis di dalam perjanjian lama? Sebenarnya yang mana sih yang betul nih? Katanya sana ada, katanya sini nggak ada. Yang mana yang betul di antara kedua ini? Kristen. Mana? Mana? Coba tunjukkan. Ada. Iya, mana? Minta dong. Klik aja di Google, klik aja. Minta dong. Kalau ada, Bu, saya berhenti jadi apologit dan saya poligami. Oke? Poligami. Ya, Iya, kenapa, Bu? Ya, Loh. nggak boleh, kasihan istrinya. Poligami saja sudah. Loh, pokoknya begitulah. Cari aja kalau ada. Silakan. Emang bisa adil? Saya nggak berbicara adil, saya tanya, Bu. Kalau ada silakan tunjukkan. Ya kadang kan nggak hafal Bang ayatnya di mana, tapi ada itu. Saya kan Ya cari aja, Bu. Jangan cuman bicara Roh Kudus. Oh, kita ada Roh Kudus apa segala macam. Setelah ditanya, Pak ini pada mulanya, pada akhirnya nyungsep kan gitu. Begini ya. Data yang dimaksud tadi itu, Ibu, saya udah diskusi pendeta. Dengerin dulu dong bentar. Jangan langsung naikinnya ke surga. Ini bukan topik. Topiknya Abang tadi yang ngomong itu. terus dari tadi. Ibu Ruby, diam dulu ya, Bu. Saya sudah berbicara dengan beberapa pendeta, baik dunia debat terbuka maupun dunia online, Bu. Tidak ada satupun pendeta bisa menunjukkan tadi itu di kitab para nabi dan kitab Musa. Tidak ada tertulis seperti itu. Jadi lebih baik Ibu mengatakan tidak ada, selesai, daripada Ibu bilang ada tapi nggak bisa tunjukin. Paham? Masalahnya kan nggak hafal, kadang-kadang mesti nyari dulu, Bang. Gimana? Saya udah bicara sama pendeta. Pendeta mengatakan tidak ada. Roh Kudus itu Pendeta siapa? Esra Soru mengatakan tidak ada. NYM mengatakan tidak ada. Waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga. Kalau begitu silakan cari yang tertulis itu di kitab para nabi dan kitab Musa. Ada apa enggak? Penolong itu datang, namanya Roh Kudus. Gimana kalau nggak ada orang Kristen? Besarin Dokter Handios. Saya mau rehat dulu, udah mau 5:30. Lanjut dulu, gantian. Pasti di sana udah maghrib kan? Sudah Bang, udah selesai. Ibu tadi mengatakan, Dokter Andi ngomong, Ibu mengatakan harus punya Roh Kudus. Nah, ini yang menulis loh. Jadi itu yang saya kejar ke Ibu. Nah, sekarang Ibu tunjukkan gitu loh. Tunjukkan di situ yang tertulis. Jadi Ibu jangan cuma asal ngomong ada Roh Kudus. Jadi kita membaca ini ada Roh Kudus. Nah, makanya saya tulis yang menuliskan ini Injil. Coba ada Roh Kudus kan ini yang menulis dibimbing Roh Kudus. Silakan Bu tunjukkan. Nanti Abang Ayo dong. sering baca Bible, lama-lama kepenuhan Roh Kudus. Silakan Bu. Iya, silakan. Saya sebelum baca Bible Ibu, saya berdoa kepada Tuhannya Yesus. Di dalam Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, Yesus menyembah apa yang Yesus kenal. Siapa yang Yesus sembah? Yohanes 17 nomor 3, Markus 12 28 29. Itu yang Yesus sembah. Gitu. Jadi Yesus bukan Tuhan gitu loh. Kita sembah Yesus karena kita kenal Yesus. Kamu tidak kenal Allah. Kamu kenal Yesus. Di mana Yesus? Di mana Yesus mengatakan dia itu Allah? Dia mengatakan dia sang pencipta, dia mengatakan dia itu Allah. Ayo. Bible sering dibaca. Jadi gini, sebelum kita lanjut, udah aku ya nggak ada ya. Kalau ada kalian cari. Ada. Silakan. Saya nggak ngomong, Ibu nggak bisa ngomong, cari dulu Bu. Silakan cari. Abang yang Kristen tolong dibantu cari. Ya ini dibawa cari. Saya udah bilang kalau ada Bu, saya berhenti dari apologet dan saya poligami. Ya, Abang itu nanti bakal kepenuhan Roh Kudus tahu. Bang, Abang bakal kepenuhan Roh Kudus. Abang ikut gurun dengan gitu. Ikut gurun juga. Oh ya, dia ngomong gitu. Iya. Lah murid harus ikut guru dong. Ini kata guru kan gitu ya. Oke. Kalau ada Bu, saya berhenti apologet dan saya poligami. Bang, gantian bertanya dong. Bang, Abang bakal jadi penginjil dan jadi pendeta. Iya Bu, ini kita jadi penginjil sekarang Bu di sini, tapi penginjil yang baik dan benar, tidak membohongi jemaat-jemaat, tidak mendoktrin jemaat-jemaat, diberikan sesuatu yang baik dan benar, yang betul, dituntun yang baik, biar tidak dituntun oleh Roh Kudus, dituntunnya oleh Tuhannya Yesus, begitu Bu.
Kalau nggak ada Roh Kudus, Apa nggak ada masalahmu? orang Kristen, Bang. Masalahku, apa masalahku? Gak ada masalah, Bang. Karena manusia Itu mengandalkan kenapa kau logika nyinyir? semua. Tapi Loh, kalau kok percaya nyinyir? Yesus, Anda nggak aja boleh tidak tahu mengandalkan berdiskusi, logika. Pak, Bapak, Ibu, saya kasih tahu ya, Bu. Namanya naik diskusi itu membawa akal pikiran atau otak alias kecerdasan, bukan membawa hati. Jadinya apa? nggak selalu. Baper. Nggak selalu, makanya Iya, tapi Tuhan Yesus dijawab bilang, kok. Nah ini si Yesus nih malah baper. Apa? Makanya Tuhan Dari Yesus tadi datang nggak ada yang ke- dijawab, Baper apa? malah Baper, baper. baper. Baper lu. Itu udah jawab yang ditanya tuh jawab gitu loh. Itu kan tadi yang teman ibu lagi cari, nggak ada ya, lompat ya. Dikit. Bang, I love you Yesus, kamu cari. Kalau nggak ada Kalau lompat ya. kalau yang selalu mengandalkan logika itu orang-orang Farisi, makanya sama Tuhan Yesus Ini Ya udah, Pak, makanya bukan ibu ujian beriman matematika. buta. Itu namanya beriman buta, ibu. nggak buta dong, kan Tidak ada Roh Kudus bodoh tadi, amat. ada Roh Intinya yang Kudus. penting sikat miring, imani saja. Yang penting apa? Yang Ada. penting lancar perpuluhan. Yang tajir Orang-orang pendeta, Farisi itu ibu Saulus yang dulu. sibuk. Perpuluhan itu Eh, perintah Allah. perintah Allah untuk siapa? 50 Untuk siapa? kamu demo Untuk itu, pendeta. 50.000 Biar pakai buat pajero. Bukan. Ibu Salah, Selatan. Bang, pendeta itu kalau ada yang pakai pajero itu datangnya Kamu dari demo lokasi itu orang, masjid bukan dari 50.000 perpuluhan. diratakan di Iran. Apa? Itu bapak juga lihat nggak? Udah lihat belum? Udah lewat belum itu di FYP bapak itu pendeta? Kalau Kristen banyak kacau negara. Nah, itu bapak udah baca? Itu pendeta yang ngomong. Bang. Kamu demo itu pendeta Bang, Iran itu Kalian- 50.000 masjid diratakan itu di sana. Apa? Yang mana? Bang. Kalian ini kalau udah nggak bisa menjawab, ini kalian kalau udah nggak bisa menjawab, lari ke sana kabur kemari, kabur ke sana kabur. Nggak bisa menjawab. Kamu Nah, demo itu sekarang saya tanya Bu, saya tanya, Ibu 50.000 mengimani masjid Yesus sebagai diratakan. Tuhan, kalian mengimani Yesus sebagai Tuhan, yang membangkitkan Yesus siapa? Dirinya sendiri, keilahan. Di mana tertulis diri? Di mana tertulis dirinya sendiri? Meong. Di mana tertulis? Iya, di mana Bu? Di mana tertulis? Kan di dalam diri Yesus itu yang bangkitkan ke Allah. Iya, saya. Bang. Iya, saya Manusianya minta sudah mati. di mana Tapi tertulis Kata gitu Yesus, dong. Kata Yesus sebelum dia meninggal dia bilang apa? Kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Yang saya Kuserahkan minta nyawamu. yang membangkitkan, saya nggak berbicara lain. Iya. Yang membangkitkan Yesus siapa Bu? Yang tertulis dalam Bible Ibu? Kalau dia bisa menyerahkan berarti dia bisa mengambil kembali. Keilahiannya. Saya Yesus nggak, itu saya minta datanya yang membangkitkan Yesus sebelum saya keluarkan data Doraemon. Doraemon oh. Loh, kalau saya keluarin data Doraemon bahaya loh Bu. Ibu nggak Ya. tahu ibu. Abang mau terserah. Inilah data Doraemon keluar. Keting. Data aktif Doraemon. Ding. Yesus inilah yang dibangkitkan. Kisah para Rasul 2:32. Yesus inilah yang dibangkitkan. Siapa Bu yang membangkitkan Yesus? Inilah dia, Sang Keilahiannya Pencipta. Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Engkau satu-satunya Allah yang benar, Yesus yang diutus. Markus 12 28 29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Ya Bu ya. Jadi Maju Yesus dikit. menyembah kepada Sang Mas Pencipta. Sidik, Ya. maju dikit itu, maju dikit jadi Tuhannya dua itu. Dibaca maju dikit jadi Tuhannya dua itu. Napa? Mau Dibaca orang maju yang dikit kuat, itu nggak masalah. kan itu dua Kisah Para Rasul 2:34. Nah, dikit lagi jadi Junjunganmu mati. 2:36. Tidak dibangkitkan. Apa ini? Apa? Berbicara tentang Biarin gua bahas Yesus sedikit, biarin. yang membangkitkan Alena. Iya apa ya apa? keilahannya, Mage. yang bangkit itu Iya, udah iya. Gimana jadi Bu? Tunggu 3 hari akhirnya mati busuk dikubur cepat-cepat. Dikubur. Itu Yesus pada saat dia naik ke sorga itu dia telanjang atau pakai apa Pak? Soalnya itu katanya ada di museum katanya ininya kain kafannya. Nah dia pakai apa Pak naiknya Pak? Itu kan kekapan yang lama Pak. Kan diganti waktu Kapan gantinya Pak? Tidak ada tertulis Pak. Yesus mengganti dan terangkatlah ya ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Diganti Pak. Kan robek dia punya kain kafan itu Pak. Siapa yang ganti Pak? Apakah ada tertulis? Itu nggak penting ada. mau pakai
apa kafan atau apa itu nggak Ah, penting. jadi gini, bes, bentar bes. Ya, Ya, lanjut. muncullah data Doraemon, ya kan? Bukan Doraemon. Nah ini, Bu, Ding ding ding. ting 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 Namanya ting Allah. dung ting dung Bang, ting dung Bang. ting dung ting dung. Ya, jadi gini, Saya kamu mau tanya, menyatakan kenapa kalau tentang kamu Nabi mati Muhammad, pakai pocong? Kenapa? kamu Muhammad dulu mempertanyakan pakai pocong? tentang Nabi Oh, itu Muhammad. sebentar, ya. sebentar. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 69, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Ya, klentong, teng 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 teng. Apa Pak? Tadi Tapi Bapak kan Yesus apa busuk katakan? dia. 3 hari Kenapa kemudian mati? busuk Kenapa Pak? dikubur. Kenapa? Pakai Mana kain datamu? kafan? Mana datamu? Biarin Pak. Mana Kain datamu? kafan. Kenapa? Kain kafan. Bapak mati kenapa dipetiin Pak? Emang Bapak mau dikirim JNE? Hah. Bes bentar. Bang, itu Muncullah data Doraemon. Teng teng Nah, teng teng. ya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Ya, ini ya. Ini kamu bisa buka Sahih Sunan Abu Daud. Terus 919 ya, 196 hadis nomor 925. Doraemonnya nyangkut. Nah, nyangkut. Nah ya, oleh Syekh Nasruddin Albani ya. Jelas ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Kamu katakan tadi jasad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu busuk. Mana datamu? Jangan cuma menghujat. Ya, jangan menghujat jadi. Karena perih kalau saya bukakan datamu, pedih. Kamu akan nangis di pojokan sambil menyebut ibu bapakmu gitu loh. Jadi jangan menghujat deh ya. Karena saya punya data loh ya. Karena kamu akan nangis di pojokan kalau saya buka datamu ya. Oke? Jadi jangan ada penghujatan ya. Kamu nggak kenal saya gitu loh ya, Dek. bukan kan jasad kembali ke tanah, Bang. Kok haram maksudnya gimana? Bagaimana, Bu? Di dalam Quran surat Al-Buruj ayat 16 Ya, insya Allah iya. tidak salah ya. Maksudnya kan Allah Maha berkuasa berkehendak. Apa? Mau jawab apa? Mau bantah apa lagi tuh? Bukan, maksudnya kan Allah Maha berkuasa berkehendak. Apa mau jawab apa, Bu? Apa lagi? Nah, bukan maksudnya apa? Apa? apa sih maksudnya nih? Kalau Allah sudah berkehendak dan berkuasa, yang namanya kekuasaan Allah, mereka ya Allah lah yang menjaga para nabi. Lah iya kan Ya udah, kalau nabi pada saat dikuburkan tidak akan dimakan cacing tanah, tidak seperti ibu yang digerogotin itu petinya dulu, karena kan ibu dipetiin kayak orang mau dipaketin ya kan. Nah, habis itu petinya dihancurin, baru tuh cacing-cacing tanah baru ngegerogotin ibu. Begitu kerja 2 kali tuh cacing. Bang, kalau jasad yang kembali ke Tuhan itu rohnya, Oh, bongkar kuburannya. Kalau masih bukan ada jasad orangnya. tubuh kita. Itu nggak penting mau digerogoti. Ya bukan sana gali Pak, nih mau saya tunjukin Pak, Bapak gali sendiri mau. Bang, bukan. Kalau yang kembali ke Allah itu kan rohnya kan. Iya, bukan terus? jasad ini. Itu Nah, nggak terus? penting mau digrogotin apa. Loh, itu Enggak, namanya dimuliakan Ibu, membuktikan bahwasanya ada manusia yang tidak termakan cacing tanah karena apa? Karena syafaat Allah langsung. Itu ada yang salah di sini. Semua itu Taruh dulu, dimakan Bu. cacing, mana Bu. ada. Kalau Yesus itu kuburannya Ya, terisi nanti atau ada tidak, Bu? 20 meter tingginya. Apa? Taruh. Kalau Yesus itu kuburannya ada isinya atau kosong? Kuburannya? Iya, Ya kosong dong. kosong. Artinya anaknya Bunda Maria sekarang ada di mana? Di surga. Di surga. Apakah anaknya Bunda Maria itu yang anak ibu Tuhan kan? Bunda Maria enggak, saya enggak punya Tuhan. Anaknya. Loh, yang dikandung Iya, anaknya, Maria kenapa? itu kuasa Tuhan, bukan hasil hubungan intim suami Saya istri. nggak nanya itu. Dah, terus apa? Saya ulang lagi dari awal ya. Kuburan kosong. Kuburan kosong. Iya. Kemudian dibangkitkan. Dikira hantu. Yesus berkata, hantu tidak punya daging dan tulang. Masih belum orang percaya. Minta lagi ikan Iya, goreng. karena manusia kan bebas. Dengerin dulu belum kelar, Bu. Nanti kalau kelar saya kasih nanti. Lah, Abang Setelah ngomong makan sendiri. ikan goreng, dia terangkat ke surga duduk di sebelah kanan Bapak. Pertanyaan saya, Bu, yang terangkat ke surga itu anaknya Bunda Maria atau bukan? Bang, sebelum terangkat ke surga Tuhan Yesus sudah Astagfirullahaladzim. Saya nggak nanya sebelum.
Yang terangkat ke surga itu Ibu, anaknya Bunda Maria atau bukan? Iya, Jesus. Tapi kan itu kan anak Allah, bukan anak secara apa ya, secara jasmani. Biarin. Ibu Bunda Maria punya anak kandung atau tidak? Ada, tapi di luar bukan Yesus ya. Oke, anak kandung Bunda Maria namanya siapa, Bu? Nggak tahu, lupa. Oh, nggak tahu ya. Jadi Bunda Maria nggak punya anak? Punya sama Yusuf toh? Iya. Nggak, Bunda Maria Kalau pernah. Yesus itu kan anak Allah. Yesus pernah dikandung nggak? Pernah. Iya. Terus Tapi kemudian kan yang melahirkan Ya, Yesus tapi kan- siapa? Dengerin dulu. Yesus pernah Maria. dikandung. Yang melahirkannya Yesus siapa? Maria. Iya. Bunda Maria punya anak nama Yesus nggak? Punya. Ya, Yesus sama Bunda Maria anak kandung atau anak tiri? Bukan anak kandung atau tiri. Dia hanya dipakai Allah. Lucu sekali Ibu. Lucu. Yesus silakan jawab. Bantu Yesus. Kamu ada masalah apa dengan Yesus? Ada masalahnya adalah kamu sebagai manusia menuhankan anak orang. Itu masalahnya buat kamu itu apa? Masalahnya kamu menuhankan anak orang, janganlah dituhankan. Sebentar Nabi ya. kita. Kenapa kalau saya tuhankan? Tar dulu bro. Nabi kami itu. Bro, Ya, lanjut, Bentar Bang. ya. Lanjut. Ibu Ruby, ntar dulu bro, kau diam dulu. Bu Ruby. Bukan suami istri. Iya, saya paham Bu. Bu Ruby saya paham. Bukan Yesus. Saya bawa Yesus. Paham, tapi dari tadi dikasih tahu nggak ngerti-ngerti. Iya, makanya Jadi dengerin yang bodoh dulu. siapa di sini? Bu gantian ya Bu ya. Ya, siapa ngomong terus? Iya. Bu, Tapi nggak ngerti-ngerti. Bunda Maria pernah mengandung nggak? Pernah. Bunda Maria pernah mengandung Yesus? Pernah. Bunda Maria pernah melahirkan Yesus? Pernah. Bunda Maria punya anak kandung nggak? Enggak. Nah, ini yang Oke, bodoh nggak siapa tahu nih? kalau- Yang bodoh siapa Bu? Yang bodoh siapa? Ya, Punya lah. Kan Yesus dikandung Karena bukan hasil tiga hubungan saudara suami Yesus. istri dari Maria. Punya Bukan berarti. dari Roh Kudus. Yang Gimana? bodoh siapa ya di sini ya? Ya abang lah dikasih tahu. Yesus kan itu bukan hasil hubungan suami Yesus. istri. Bentar Bu, Yesus keluar dari Yesus ada di bumi melalui mana ya? Maria, tapi kan itu Maria dipakai Allah untuk Nggak rahimnya usah itu bicara dipinjam Allah jorok itu loh, lah. ngerti nggak? Oke. Jadi Itu Bunda bukan Maria hasil hubungan dipakai. suami istri. Bunda Maria ngerti dipakai nggak? oleh siapa? Siapa yang pakai Bunda Maria tadi? Tadi yang pakai Bunda Maria siapa Bu? Berarti bener kata Tuhan Yesus si abangnya. Apa? Tadi barusan Anda ngomong loh dipakai. Orang Ibu sendiri yang Farisi. ngomong loh. Dablek nggak ngerti, makanya Tuhan Yesus datang untuk orang-orang Farisi kayak abang itu. Bu, yang Semuanya- make yang semua make Bunda ngeyel orang Farisi itu ngeyel kayak abang itu. yang nggak make ngerti. Bunda Maria siapa, Bu? Paulus orang Farisi, Bu. Bu, yang make Bunda Maria siapa tadi yang make Bunda Tapi Maria? Paulus kan akhirnya bertobat. Jangan ke Paulus lagi, Jadi- jangan ke Paulus jadi dulu. penginjil. Nah, Sekarang jangan ke kembali Paulus. lagi. Itu pakai maksudnya apa itu? Yang pakai itu Kau maksudnya diam apa? dulu. Makanya Tuhan Yesus itu Kau yang- datang untuk kau yang orang-orang sopan lah kayak bicara, abang itu, yang kayak baik-baik abang itu lah kalau biar diskusi. pinter. Ini Kau jangan baik-baik baper. loh. Orang yang percaya Yesus Bukan orang-orang baper, tapi pintar. pakai bahasa Kalau kayak Indonesia abang yang itu baik orang lah. Farisi. Yang pakai. Emangnya barang itu dipakai? Siapa yang ngomong dipakai? Orang Farisi. Enggak, itu sebentar, dikasih sebentar tahu, ya. adanya ngeyel, Sebentar. ntar kalau Saya udah itu tadi marah-marah. berbicara bahwa Bunda Maria itu pernah Kayak ahli mengandung. Taurat susah, makanya Tuhan Yesus menggenapi Bunda Taurat. Maria itu pernah melahirkan. Yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah Yesus. Seorang ibu yang telah mengandung dan melahirkan anaknya namanya anak kandung. Kenapa Ibu Ruby mengatakan bukan anak kandung? Ya, Yang memang bodoh bukan siapa? kandung, yang bodoh abang lah kan Maria hanya dipinjam Allah kan malaikat waktu itu Maria akan Allah akan meminjam kandunganmu bahwa di dalam itu ada roh Allah yang akan lahir bukan anak kandung secara biologis gitu loh, ngerti nggak? Siapa yang bilang biologis? Siapa yang bilang biologis? Jadi itu bukan anak Maria. Maria itu hanya buat jalan dipinjam sama Allah. Oh, jadi Ibu Yesus ini punya ibu nggak? Enggak, Oh, Yesus nggak punya ibu. Terus Nggak. dia berasal dari mana? dari Allah. Keluar dari mana? Nah, Allah pinjem rahim Maria. Bodoh lah. Ya, ini. siapa yang nggak ngerti dari tadi makanya Yang baru kayak tipe yang Farisi, dilahirkan alias Bunda Taurat. Maria, yang dilahirkan Bunda Maria di kota Daud, dibungkus kain lampin, taruh di palungan siapa itu?
Yesus. Yang disusui Bunda Maria siapa? Yesus. Itu anaknya enggak atau anak orang? Bukan anak Bunda Maria, tapi Maria. Ayo Yesus, bantu Yesus jawab. Yesus bantu. Anaknya. Anaknya. Bu, Ibu Ruby, saudara Kristen seiman Ibu mengatakan itu anak kandungnya Maria, Ibu. Silakan Bang Yesus jelaskan kepada Ibu Ruby. Waktu Bukan dan anak tempat kandung, dipersilakan. Maria hanya rahimnya Maria itu dipakai untuk Allah, bukan anak kandung. Kalau anak kandung itu kan hasil hubungan biologis. Tuh dengerin Suami istri Yesus. gimana? Iya. Saya tanya lagi sebentar izin dulu ya. Bentar dulu bro. Ibu Ruby dengerin. Khusus buat Yesus. Dengerin dulu, stop Kalau dulu, Yesus stop. lahir dari kandungan Maria, bukan Yang disusui. Tunggu, Bang. Ya, Kalau silakan. si Yesus lahir dari kandungan Maria, berarti Yesus itu dong Ya, manusia udah. kalau hubungan biologis. Ini kan Oke, dari roh Allah. Gimana sih? baik. Yang disusui Bunda Maria itu anaknya sendiri atau anak orang lain? Tidak masalah. Duh, diam dulu. Ibu Ruby mau jawab. Saya ulang ya. Yang disusui, dengerin dulu Bu. Yang disusui Bunda Maria itu anaknya Bunda Maria atau anaknya tetangga? Belum enggak tertulis tuh Yesus disusuin. Ah, berbicara, dengerin dulu saya baca datamu. Ini datamu dibaca dulu. Ini mau dibaca. Hei. Dengerin dulu. Mana ke revo tadi? Gitu, tidak sopan. Katanya ajaranmu bagus tapi kok begitu. Makanya jangan tolong wewe didengarkan gitu, dulu. adalah Makanya Ibu nggak dengarkan etika. dulu. Tolong Ibu didengar dengarkan dulu ya dulu. Bu. Lukas 11:27. Ketika Iya. Yesus masih berbicara. Itu kan Yesus itu roh Allah, Bang. Bukan Iya, dengerin dulu saya baca dulu. Ini kita berbicara. Bu, kayak orang Farisi. Bu Ruby. Susah dikasih ngerti. Ibu Ruby, kalau kita berbicara harus pakai data. Saya bacain datanya. Tapi Boleh? Abang kalau udah ada Roh Kudus nanti ngerti semua, Bang. Iya. Saya nanti sama Roh Kudus mau main bola ini. Iya, silakan bener. Ya, sebentar. Puja terus. Kita jadi murid Yesus. Lukas 11 nomor 27 Kita ya. doakan ya. Ketika Yesus masih berbicara, berseluruhlah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Pertanyaannya Bu, yang disusui Bunda Maria itu anaknya Bunda Maria atau anak tetangga? Ulang. Berisik soalnya Eh. bis pada lewat. Yang disusui Bunda Maria itu anaknya Bunda Maria atau anaknya tetangga? Ayatnya Bang dibaca. Ibu kan Berisik banyak ibu nggak punya Bible di situ. Ada cuma kan saya kan buka toko jadi berisik. Oke, kalau begitu saya bacain ya Bu, dengerin baik-baik ya. Lukas 11:27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Pertanyaan saya, Bu, yang disusui Bunda Maria itu anaknya sendiri atau anaknya tetangga? Yang disusui Yesus, tapi bukan anak hasil biologis, bukan. Saya nggak bilang anak biologis, saya nggak pernah ngomong kayak gitu loh. Iya. Itu anaknya sendiri, anaknya Bunda Maria atau bukan? Iya, tapi Roh Allah bukan anak secara. Saya nggak nanya roh Allah Bu, Yesus yang disusui itu loh. Iya. Iya. Yain aja lah daripada Bang pusing. Ya Anda yang pusing muter-muter. Enggak, saya enggak. Pertanyaannya Coba sederhana baca kok. ayat ke-28-nya. Ya. Ayat ke-28-nya baca dong. Anda yang baca lah, males saya bacain. Ngapain Nih, suruh-suruh gua? Pak Yesus, saya kasih dulu satu bunga ya biar Trinitas koinnya. Iya. Oke. Ngapain lu nyuruh-nyuruh gua? Kalau lu Pas, punya Bible sudah. buka dong lu baca. Nikmati Enak Pak aja. Trinitas Bapak. Enak aja lu nyuruh-nyuruh orang, lu nggak punya Bible. Iya kan Bapak harus baca dulu perikopnya apa Ya. perikopnya. Ya lu baca lah. Lu baca lah. Saya kok belum dapat bunga Itu ya? kan perikopnya siapa yang berbahagia? Maka kan Tuhan Yesus jawab di situ, berbahagialah. Ah. Tetapi ia berkata, Hmm. yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Eh. Bukan masalah susu itu yang kumaksud. Berbahagialah ibu
yang telah mengandung engkau dan susu yang menyusui engkau. Artinya Bunda Maria berbahagia karena Bunda Maria pernah mengandung dan menyusui Yesus. Itu dong bahasa Indonesianya. Kenapa sih anak mau melawan Bible terus? Terus Betul, masalah tapi apa? esensinya itu bukan cuma ke Maria. Apa salahnya Bible Tetapi Anda yang lawan berbahagia terus? itu yang membaca firman. Pak, Apa? Bapak ini terlalu bertele-tele, Pak. Udah terima aja kenyataan. Karena apa? Karena Bapak Tuhan kan manusia. Manusia pada dasarnya ketika dilahirkan harus netek. Udah selesai gitu loh. Terima. Enggak usah maksa. Terima, tapi kan tadi Ya udah, Bapak udah dijelaskan Ibu, bentar secara dulu, Bible. Bu. Bapak nggak paham. Ibu Ruby diam dulu ya. Ibu Ruby diam Kita punya dulu. Bible kok bilang kau yang nggak Enggak, paham. Bang. Ibu Ruby diam dulu. Saya mau nanya ke Kau yang tidak mau terima, itu Taruh. masalahmu. Bro. Enggak, sorry. Ibu Ruby diam dulu. Masalahnya apa? Ibu Kamu Ruby Yesus diam dulu. netek. Ibu Ruby diam dulu. Pak, I love you. I love Yesus gitu ya. Bunda Maria pernah mengandung nggak, Pak? Gak usah, itu pertanyaan ongol-ongol itu, tanya yang lain. Bunda Maria punya anak kandung nggak? Punya dong. Iya, namanya siapa anak kandung Bunda Maria? Ada nama Yakobus. Ada 3 orang itu anaknya. Berapa anaknya 4 Bunda Maria atau secara berapa? keseluruhan? Ada. Oke. Ada 4 atau 5 itu, yang perempuan iya. juga ada. Yesus itu anak kandung Bunda Maria atau bukan? Ya termasuk anak kandung. Oke, baik, pinter. Ibu Ruby, Yesus itu anak kandung Bunda Maria atau bukan? Enggak, bukan. Anak Bukan. Ih, kodong. Berbeda Hey. pendapat, sesama oten dilarang saling mendahului. Hey. Oh, hoi. Ih, kodong. Hei. Dia anak kandung. Temannya. Bapak Yesus ngomong. Bapak Yesus tadi bicara. Itu anak kandungnya. Ibu Ruby tidak mau terima. Apa bisa? Enggak boleh begitu. Hahe, enggak sopan loh. Ibu bagaimana ibu? Anak kakinya. Ya udah, Bapak Yesus kita jelaskan dulu ke Ibu Ruby ini biar dia paham Tuhan tak ada mama kandungnya. Tidak ada masalah, yang lain sudah. Kenapa Mi itu beda Mi itu persepsinya. Bagaimana Tuhannya jadi kalau Tuhannya ada namanya anak manusia kandung itu ada yang berbeda. tidak. Ulama juga banyak perbedaan. Ibu Yesi, Pak. Terus terlalu masalah Pak Yesi. perbedaan. Beda itu perbedaan. Yang penting Siap deng, siap deng. Pak Yesi kasih tahu Ki dulu itu Saya Ibu. kan Kenapa dengerin begitu dia dulu sekali, dong. Kak? Kenapa nggak ngerti bahasa Indonesia, Kak? Iya, Bu, kenapa Kasih tidak tahu. mengerti bahasa Indonesia, Bu? Susah nami seng. Susah kali. Dengerin dong. Sudah dibilai dengerin dari tadi pandakon Gimana mau kanak-kanak ya. Iya. Dengerin gantian ngomong. Iya, Ibu gantian ngomong. Tapi begini caranya, Ibu. Ketika orang bertanya, Bel-bel, Ibu menjawab, bukan menjelaskan. Ketika Ibu sudah menjawab pertanyaan, baru dijelaskan. Contohnya seperti ini. Bentar, Bu, jangan ngomong lagi. Ibu Ruby sudah makan? Sudah. Karena tadi saya kelaparan. Pas saya lagi di mana? Kan begitu itu penjelasannya. Ini Bu. Ini data Doraemon. Ini data saya nih. Tadi udah dijawab. Bu, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut Maria itu pada kan dipinjem rahimnya sama Allah. Dan Mana, Bu, tadi kan tertulis? Yesus Mana ngomong, tertulis? Di mana? Saya belum pernah mendengarkan tempat peminjaman rahim. Memang pernah, Bu? Ya ampun, udah nggak ngerti. Memang ada rahim bisa dipinjam. Iya, ini Maria ibunya. Kasarnya Tuhannya Ibu Nah, pakai Pak, pinjam Ibu ini Nah, tapi itu kan hamil karena kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Allah itu loh, bukan hasil hubungan suami Iya. istri. Ibu, sebentar, Bu. Sebentar, Bu, sedikit, Bu. Kasih apa yang dikasih? Bu, nggak ngerti. Bu Ruby. Nggak ada Roh Baik, Bu. Kudus, Baik, nggak Bu. ada- Saya mundurkan nggak dikit ada ya, sampai Bu. ke situ. Bu, dengerin, Bu. Jadi Kami begini, Mas Muslim. Andi. Sebentar dulu, Bro. Tar dulu, Pak. Begini. Kami Kalau nggak ada Roh Muslim Kudus, nggak akan bisa tidak ngerti. pernah mengatakan bahwa Bunda Maria itu bersetubuh. Kami tidak pernah mengatakan demikian. Bunda Maria itu mengandung karena kuasa Sang Pencipta, gitu ya. Jadi tidak ada persetubuhan Bunda Maria dia mengandung. Kita paham itu. Paham. Terus Itu nggak perlu kenapa dibahas. Tadi nanya melulu Ya. anaknya bukan. Lah kan jelas Nah, sudah dikandung. Jadi Jadi begini, Nah, Mas Andi. Itu susah. Bu, dengerin Jadi dulu, Bu. Saya begini. belum selesai dulu ya. Jadi Yesus waktu masih Tapi di dunia, sini adalah satu love. artinya Kalau adalah nggak ada Roh Kudus, susah, Bu, kan? di sini Sampai adalah hari tidak kiamat. ada yang bisa menyangkal kalau Bunda Maria itu pernah mengandung. Yang dikandung adalah manusia namanya Yesus. Yesus ini tidak mungkin akan hidup kalau tidak melalui tali pusarnya untuk bernapas diberi saripati oleh Bunda Maria.
Jadi ada peranan penting Bunda Maria terhadap Tuhan Anda. Ya, Itu loh. sudah betul, betul itu. Saya jawab dulu begini, Ya, saya luruskan dulu. Ya, silakan. Kalau Ibu Ruby itu, Yesus yang sekarang itu memang bukan lagi anak manusia, Pak, karena sudah naik ke surga. Waktu hilang di anak dunia orang. dia itu anak manusia, anak kandung Maria. Kan begitu saja perbedaannya. Oke. Tetapi waktu di dunia itu dia kan punya dua natur, Pak. Ada natur keilahian juga, ada natur manusianya. Oke. Kita begitu, tidak ada masalah. Ya, menurut Pak Yesi, Yesus sekarang yang di surga ini bukan lagi anaknya Bunda Maria. Iya, anak. Oke, kalau begitu pertanyaannya, kemana anaknya Bunda Maria sekarang? Kan udah mati di itu, di atas kayu salib. Ya kan kuburannya Tapi kosong. secara daging Kuburannya ya, secara- kosong. Kuburan secara kosong, Ibu. Kuburan kosong, nggak ada anaknya Bunda Maria dikubur. Coba Nah, aja kan pergi naik gali surga. kuburan yang nggak ada isinya. Ya kan naik ke surga, Pak. Pak Andi, Oke, kalau naik tidak ke- ada tertulis Pak Andi, kami tidak akan jawab. Nggak ada yang tertulis kok di Alkitab, Kan kemana dia- lagi kan? Kan dia Cuma naik ke cuma surga. terangkat, kan? Kan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan, Pak. Surga, kan? Ibu Ruby Dia diam jadi dulu. anak Allah kan dia. Ibu Ruby diam dulu, saya sama Pak Yesi sebentar ya, Bu ya. Tuhan Yesus kan naik ke surga. Ibu Ruby diam dulu, saya sama Pak Yesi sebentar ya. Boleh ya, Bu? Pak Yesi. Ya, Abang ngomong terus. Saya ngomong sama Pak Yesi dong. Pak Yesi, kan dia naik ke surga, Pak, duduk di sebelah kanan, Pak Yesi. Betul nggak? Betul nggak, Pak? Itu Ya. naik sama fisiknya loh, Pak. Banyak orang menyaksikan, 500 orang menyaksikan, terangkat sama fisik-fisiknya, Pak. Betul, Pak ya? Iya, tubuh kemuliaan itu kan tubuh Apa? kemuliaan, Pak. Dia itu sebelum Makanya bisa terangkat, tembus tembok. Pak Yesi, sebelum dia terangkat, Iya, Pak, dia memang mata manusia melihat seperti itu. dengerin dulu, Pak. Sebelum dia terangkat, dia makan ikan goreng dulu, Pak. Itu Masih kenapa? hidup iya, waktu masih hidup iya. Ibu Kalau Ruby diam setelah dulu, meninggal, saya ngomong sama Pak Yesi, Bu. Waktu dia sebelum dia terangkat, dia makan ikan goreng dulu. Markus 16:19, terangkatlah ya ke surga, duduk di sebelah kanan, gitu. Saya tanya, Ternyata. iya, bukan itu yang ditanya. Saya paham itu, membuktikan dia bukan hantu, dikira dia hantu, Pak. Makanya dia bilang saya ini Iya manusia. kan begitu. Ya, pertanyaan saya, Iya. waktu makan ikan goreng itukah anaknya Bunda Maria atau bukan? Bukan. Diam kan lu berdua. Setelah dia bangkit itu sudah Tuhan itu, Pak. Oke. Itu sudah tubuh kemuliaan itu. Oke, artinya Anda percaya dengan Roma 14. Ya udah. Tapi kan masih melekat, Pak. Tetap melekat. Dia bagaimana tetap melekat Saya dengan Bunda bukan Maria itu punya anak. pertanyaannya, Pak. Apakah yang makan ikan goreng itu anaknya Bunda Maria atau bukan? itu terus yang ditanya. Ibu diam dulu, Bu. Pak Yesi dulu, Anda diam dulu. Sabar dulu, Bu. Itu mau lu dari tadi yang ditanya udah dijelasin, tanya lagi. Enggak, Tanya dijawab. lagi. Orang bagaimana enggak? Saya Anda jawab enggak dan jawab. ditanya lagi ya. Iya. Saya jawab sudah. Ya. Itu tidak tertulis, jadi saya nggak bisa jawab. Ya sudah. Oke, berarti tidak ada Saya jawaban. tidak mau berasumsi. Saya tidak mau asumsi. Nah. Menurut Ibu Ruby itu yang makan ikan goreng anaknya Bunda Maria atau bukan? Bukan, karena udah Bukan. tubuh kemuliaan. Baik. Kalau begitu pertanyaannya, di mana anaknya Bunda Maria sekarang? Nah, kan udah meninggal bersama jasadnya, ya kan, Yes. pas disalib itu kan. Nah, terus kan naik ke surga. Nah, yang naik ke surga itu anaknya Bunda Maria atau bukan? Bukan. Anaknya Bunda, kalau begitu anaknya Bunda Maria di mana? Tubuhnya udah dimatikan. Di mana tubuhnya? Yang naik itu Di mana bukan. tubuhnya? Bu, nggak usah dijawab kalau nggak ada ditulis, Bu. Jangan kita berasumsi, gitu aja. kan. Nah, Bu, itu kuburannya kuburannya kosong loh, Bu. Jangan, Bu. Ya Karena kita iya. dikejar-kejar dengan pertanyaan yang tidak benar. Kuburannya kosong loh. Lah iya kan naik ke surga gimana sih? Iya, Dari tadi- berarti anaknya Bunda Maria naik ke surga. Tapi Bang, waktu dianggap anak Bunda Maria kan kok secara daging, waktu masih belum meninggal kan, Yesus belum disalib toh. Lah kalau setelah itu kan udah tubuh kemuliaan, udah menyatu dengan Allah, gimana sih? Jadi yang makan ikan goreng itu bukan anaknya Bunda Maria ya? Bukan. Ya, itu tubuh apa itu yang makan? Apa? Tubuh apa itu yang makan? Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan punya mulut, Bisa, punya kepala, bisa. punya kaki. Kan Yesus di surga itu apa? Oke. Hidup. Namanya juga bukan- Tuhan itu maha kuasa, bukan- Pak.
Nggak boleh kau batasi dengan kau punya pikiran. Iya. Oke. Bisa buktinya Oke, baik. Allah jadi manusia Setelah aja bisa. setelah sampai di surga Ibu, begitu. Ya. Apakah tubuh kemuliaan ini berjenis kelamin laki-laki? Iya. Oke, jadi Tuhan Ibu laki-laki. Ya. Makanya pemimpin itu harus laki-laki. Terus bapaknya Yesus bagaimana? Bapaknya Yesus siapa? Yang mana nih? Kan ada dua, Yesus tubuh kemuliaan, Bapak tidak punya tubuh. Bagaimana? Loh, kan menyatu dalam tubuh Yesus itu. Dalam diri Yesus. Roh Kudus, Allah Bapa, Roh Yesus, Roh Kudus itu menyatu. Oke, menyatu, baik. Jadi setelah dia menyatu, berartinya Tuhan Ibu punya tubuh di surga ya? Punya dong, jelas Punya kan tubuh. dia hidup. Makanya Baik. kan dia hidup kembali. Punya Jadi tubuh. itu jelas. Jadi Tuhan Tuhannya Ibu, jelas. oke. Jadi Tuhan Ibu punya tubuh kemuliaan, jenis Ya. kelamin laki-laki. Ya, Oke. Apakah tubuh itu yang pernah disunat di bumi? ya. Oke. Jadi tubuh Itu Tuhan kan Ibu adat pernah Yahudi. Adat Yahudi kan dulu Iya. kan adat Yahudi kan gitu toh. Kalau begitu nanti hati-hati yang nggak disunat, nggak sama nanti. Ditanyain dong. Apa nggak perlu itu nggak kalau di kita Oke. nggak Baik. sunat nggak penting. Yang penting sunat Baik. hati, Pak. Ya, Pikiran, menurut hati. ya udah. Jadi diputuskan bahwa Tuhan Ibu laki-laki di Iya surga. jelas. Jadi gitu. Tuhan saya itu jelas hidup Pak di surga. Iya, Jadi nggak punya sekedar tubuh dia Bu ya. halusinasi. Punya tubuh ya laki-laki ya Bu. Ya, tapi tubuh Oke. kemuliaan loh ya, bukan Iya. kelihatan loh ya. Enggak apa. Kalau kira-kira ada data tertulis ya Bu ya, bahwa di paha dan di jubahnya tertulis raja segala raja begitu. Berarti dia pakai jubah ya Bu? Ya pas itu kan dipakein waktu mau disalib itu sama siapa itu? Enggak di. Aduh Herodes ya. Pas apa tuh kan memang dipak inilah raja orang Yahudi gitu Iya, kan. iya. Berarti di pahanya juga ada tulisan ya Bu? Ya nggak tahu. Ini Ada ada banget. datanya Bu. Ada datanya. Saya bacain lagi Ya nih. mungkin. Hah? Saya bacain Kalau lagi Bu. menurut versi Abang, tapi kalau di Alkitab saya nggak pernah ada baca itu di paha gitu. Saya baca ya. Wahyu 19:16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, kalau Jadi raja di atas segala raja berarti Tuhan dong, Bang. ya iya, artinya di Tuhan Anda itu punya paha, ada tulisan di pahanya Bu. Betul? Oh iya, punya tangan, punya mulut, punya lah. Kalau enggak gimana? Berarti Kan namanya berkuasa. kalau ada tulisan di paha itu masa modernnya bukan tato ya Bu? Bukan. Loh, Namanya coba. Allah punya cara banyak, nggak tahu mau nulis di mana sesuka dia. Oh, suka-suka dia. Mau nato Iya juga boleh dong. ya. Ya iya dong, dia mau jadi manusia bisa, mau Jadi jadi Tuhan apa? Ibu, punya tato. Nggak tahu tato atau apa ya, yang jelas kuasa Tuhan itu bisa. Tulisan segalanya. ada tulisan di pahanya Ibu. Apa tulisannya? Raja segala raja. Ya iya berarti Tuhan raja di atas segala raja Iya, itu berarti Tuhan. Wahyu berapa Iya. itu Haniwat? Wahyu berapa? 1916, Dek. Iya, Yesus itu Saya lebih tua Tuhan di dari atas tahu Hani. segala Kau umur Tuhan. berapa sih? Saya umurnya 79, Pak. Saya 90. Oh, ya lebih tua Di luar- kita itu. Di luar Tinggal Yesus menghitung hari. nggak tahu Tuhan apa. Yang jelas Yesus apa raja di atas segala raja itu berarti kan Tuhan. Hmm. Jadi Ibu akui ini bahwa di paha Tuhan Ibu ini Tuhan adalah Yesus itu hidup Bang. di ada surga, Bang. tatonya. Terus kira-kira tanggal berapa dia perkawinan anak domba, Bu? Oh saya nggak bisa tahu kan dia akan datang seperti pencuri. Oh, seperti pencuri. Iya datang. Kok bisa Tuhan seperti pencuri, Bu? Buset dah. Kenapa bisa? Lah emang abang tahu kalau pencuri datang ke rumahmu tahu kapan datangnya? Ya Lah, itulah sekarang ini- Tuhanku dahsyat luar biasa Bang. Yesus luar biasa. Kalau kira-kira nanti menikah sama siapa, Bu? Bukan menikah, jadi menjemput umat Eh, pilihannya, dibawanya ke surga. Saya baca ya, Bu ya. Menikah gimana? Wahyu, saya baca lagi Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantin perempuannya telah siap sedia. Ada pengantin perempuan, Bu? Ada Gimana? saya dan jemaat lainnya pengantin, Oh. nggak laki nggak itu namanya disebut pengantin itu. Oh, berarti nanti Ibu dikawini oleh Yesus.
Bukan kawin secara kayak apa Lagi, nikah sama kami perempuan, bukan terus. begitu. Ini Mas, ya. tertulis ini perkawinan. Iya, tapi ini kan tipologi, Pak. Kiasan itu. Secara Bapak. rohani itu. Pengantin aja, pengantin perempuan. Pengantin itu Kalau tidak bisa jawab ngomongnya hiasan. Kalau masih bisa Bukan ngarang ya perhiasan. Itu kan anak dipaksa. kunci, Pak. Jadi kalau Bang. anak kunci itu kunci punya anak tangga, tangga punya anak, begitu. Iya, punya. Tangganya bapaknya, kuncinya Itu anaknya. Bapaknya siapa? bukan. Bapaknya siapa? Tangga sebelah. Perkawinan Bapaknya bukan Anda. kayak- Bapaknya Anda karena Anda yang bawa analogi nggak nyambung. Makanya Bang, nggak Kalau ada Roh kalau Kudus, nggak bakal kalau Bapak mudah tahu, nih. Pak, nggak usah pura-pura tidak tahu, Pak. Bapak kan ngerti barang Sebentar, itu. sebentar. Puranya sepanjang dengan Kurang lah. Oh, iya. Apakah Melo ini sih? Nggak, kalau nggak ada Iya, Roh iya, Kudus, iya. nggak akan sampai ke Asal aja situ. nolak sekali lagi. Bapak Lop, gini aja deh. Dari tadi kami bertanya, tapi menurut Bapak salah, tidak tepat pertanyaannya dan itu pertanyaan yang bodoh menurut Bapak. Ajarkan saya bertanya kepada Bapak, bagaimana pertanyaan yang baik itu, dan saya mencoba bertanyakan kepada Bapak. Silakan, Pak. Halo. Biar Nah, saya menjawab. Apa yang ibu mau jawab? Ajarkan saya bagaimana cara saya bertanya kepada ibu, biar ibu tidak merasa dijebak dalam pertanyaan. Ajarkan saya, Bu, pertanyaan macam apa yang boleh saya pertanyakan kepada ibu. Silahkan, Ibu. Bukan, saya nggak merasa terjebak, Bu, tapi ibu nggak paham itu kan perkawinan Bapak. secara rohani, bukan secara Ar-Rasyid, jasmani. Ar-Rasyid. Iya. Gimana sih? Silakan Itu Pak Lov. maksudnya itu perkawinan secara rohani, bukan secara jasmani, nikah kayak ibu sama suaminya gitu loh. Makanya kalau- kalau nggak ada Roh Kudus nggak akan nyampe ke sana, Bu. Susah dikasih ngerti sampai zaman kiamat pun ibu nggak bakal ngerti dan teman-teman, karena itu yaitu kita tahu itu karena Roh Kudus. Ya Allah, Karena suara gue Tuhan. kurang laki banget apa dipanggil ibu? Iya, karena sorry, Bang. dari tadi ya sudah. Maksudnya apa yang mana sih yang bicara? Ini Ar-Rasyid, Ibu, yang Oh iya, sorry, bayi, sorry. iya, yang Sorry, bayi Bang, ganteng sorry, pakai Bang. jas, Bu. Nah, gini, Bu. Love you. Iya, Ibu, tadi kan pertanyaan menurut Bapak Love ini yang dari tadi tidak bisa menjawab, nyatanya Ibu yang menjawab terus-terusan. Oh ya, walaupun itu jawaban yang Gantian bertanya dong. mau nanya apa? Saya mau tanya, Nabi bisa diberikan Injil. Dijelasin. Injil apa? Yang mana Injilnya itu? Apa masalahnya? Waktu masih nenen kan, Isa kan diberikan ini kitab Injil kan? Yang mana kitab itu? Masalahnya apa? Masalahnya apa? Iya, saya tanya yang mana kitab Injil itu yang ditulis di Quran? Masalahnya apa di kau? Bukan masalahnya, kan bertanya, Pak. Kan ada Sekarang saya ditulis. tanya. Sekarang saya tanya, enak kalau orang bertanya terus dijawab kayak begitu? Hah? Ini yang Enak, kan? masalahnya Bapak tadi. Iya, Bapak, ini kan yang penting. tadi. Pertanyaan- Makanya tadi pertanyaan orang abang semua juga. bertanya, Bapak jawab masalahnya apa di kau. Nah, sekarang saya jawab masalahnya apa di kau. Iya, kan penting sekali itu kan Pertanyaan seperti itu itu, Pak. mengada-ngada Saya kembalikan dulu pertanyaannya. Apa pertanyaan Bapak? Itu yang saya tanya tadi. Tapi kau sudah jawab, Oke lah, masalahnya enggak ada. Bapak ini punya masalah sama orang lain dilempar ke saya. Masalah apa? Saya tidak ada masalah. Saya cuma kasih tahu sama, tadi saya juga tidak ada masalah, Pak. pertanyaan. Nah, Tapi kan Bapak sudah jawab tidak apa masalahku tuh. Ya, tidak jawabanmu seperti itu. Ya, terima kasih. Ya sudah bagus. Kalau tidak ada masalah ya tidak usah. Nah, sekarang ada lagi masalah baru, Pak. Ada lagi masalah baru. Pertanyaan abang tuh kayak anak kecil. Jadi Ya udah. Nih pertanyaannya Terus saya mau tanya lagi. Saya mau tanya lagi. Stephen Silver itu kenapa ada di Alkitab di Quran? Musuh apa lah? Kenapa? Apa pentingnya? Kenapa, Pak? Kenapa? Mengenai, tolong jelaskan itu mengenai 7 penidur di gua itu, Stephen Silver itu. Ya mana datanya, Pak? Coba tunjukkan ke saya baru saya bisa jelaskan. Nah, itu mi Bapak kalau ditanyakan data tidak mau jawab, bilang tidak usah mi. Sekarang kalau saya tanya, contohnya seperti ini, Pak. Kalau bertanya, Pak, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah Bapa telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Nah, tadi kalimat membuat itu Bapak dengarkan, berarti Yesus itu Tuhan buatan. Buatan siapa? Buatan Allah Bapa. Tuhan siapa? Emang siapa? Allah telah membuat.
Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Siapa yang bisa membuat? Ih, Ibu, Siapa yang bicara itu? Siapa yang bicara kisah para Rasul 2 ayat 36 itu? Membuat. Coba ayo, yuk bisa Memang yuk. Yesus yang bicara begitu. Bukan Yesus yang begitu? bicara. Itu rasulnya Bapak yang bicara itu. Kan Bapak merasulkan tuh orang-orang itu Bapak rasulkan. Paulus in the gang. Ya kan? Paulus, Matius, Markus, racun tikus, Yohanes atau siapa yang lain-lain itu semua Bapak. Mosok racun tikus segala itu nggak sopan loh, Bang. Emang saya ngomong gitu, Bu? Emang ada murid Yesus? Iya, maaf Bu, maaf. Soalnya Maaf, belakangnya kebiasaan kus-kus. kalian itu memang Iya, suka maaf menghujat. Ibu, maaf Ibu, maaf. Saya Maaf. perhatiin tuh Kan sampai nggak mau, menghujat. mereka Iya, ini kan nggak maaf mau Ibu, ditanya, maunya maaf. bertanya terus. Ya udah Ibu, Sorry. Bapak tanyalah. Tuhan Yesus itu punya Saya kuasa. tanya, tapi kan hati-hati, sudah jangan jawab. Kok ledek-ledek jawab bilang gitu. apa masalahku? Masa Ih. jawabannya begitu? Karena Bapak dari tadi ditanya, Bapak selalu jawabnya begitu. Makanya dibalikin. Tidak selalu, Ji, Pak. Biasa juga dijawab. Ya sudah, Bapak mau nanya apa sekarang? Coba. Ya, Jawab pokoknya yang kan tadi suka itu satu dulu. menghujat. Apa Bapak? Apa? Yang mana? Itu yang Isa waktu masih nenek itu dikasihkan kitab Injil. Injilnya yang mana? Isa waktu masih nenek dikasih kitab Injil. Siapa yang ngasih, Pak? Aku capek berdebat sama Bang. Kalau SWT itu menurut Quran tuh. Kenapa lagi Allah SWT menurut Quran? Yang mana datanya Pak? Yang mana? Bapak buka. Yang tulis tuh. Bapak buka datanya. Tidak usah Bapak pura-pura bodoh lah. Kau sudah tahu. Kau jawab saja. Kau jawab Bapak saja. Ada enggak? Ada enggak tulisan itu? Saya mau tanya dulu. Ada enggak tulisan seperti itu di Quran? Kenapa? Sorry ya, Ada enggak saya tulisan seperti itu? Injil makan dulu. waktu Yesus masih kecil, waktu Isa masih bayi diberikan itu. Diberikan kitab. Iya, di mana Ada Pak? enggak? Di surah apa? Di surah apa? Kalau Kita tanya dulu, ada enggak? Ada atau tidak tahu Pak. Saya tidak tahu bahasa Arab. Oh ya sudah lah, kalau tidak tahu. Nah, Tidak kan? usah dilanjutkan. Nah, itu baru jawaban kayak begitu, Pak. Jangan ngarang-ngarang kalau tidak tahu. Kau pura-pura tidak tahu. Wah, Kau pura-pura Bapak ini, tidak tahu. Bapak terlalu husnuzon sama saya, Pak. Bapak ini luar biasa juga, Pak. Itu namanya husnuzon, itu adalah berpikiran baik kepada orang. Pak. Nah, itu. Alkitab saja Bapak bahas begitu bagus. Masa Quran Bapak tidak tahu? Kan Bapak tidak tahu. Karena gampang sekali kita Bapak bahasa Indonesia, Pak. Kalau Memang Al-Quran ada mau dipelajari. Mana ada terjemahannya Quran? Saya juga bisa baca terjemahannya. Mana Pak datanya kalau Bapak baca di surah apa? Begitu Pak, ayat berapa? Adalah, saya tidak apa. Tapi itu sudah sering-sering dibahas di YouTube, di mana-mana orang sudah pernah bahas. Saya tidak apa lagi. Sorry, abang yang Kristen capek kita berdebat sama ahli Farisi, susah. nggak ngerti ya. Bapak lagi Ibu kok ngomong gitu ahli Parisi Pak, Bu. Kalau nggak ada Roh Kudus susah Mbok sampai kiamat nggak bakal ngerti Bang, karena menggunakan akal pikiranmu nggak bisa menjangkau kuasa Tuhan, ngerti nggak? Kali Taurat Tuhan Yesus datang untuk menggenapi supaya orang-orang yang pikirannya dangkal Ibu bisa sama ngerti. Ibu sama Bapak Love ini bisa menjangkau pikiran Tuhan. Iya, karena ada Roh Kudus. Wadidaw. Iya. Buktinya Siapa? bisa Saya nggak pernah percaya bilang Yesus begitu Tuhan, ya. kalau Kau nggak jangan ada bilang Roh saya Kudus, menjangkau nggak Oh akan gitu. Tuhan. Kayak Ibu Ruby aja. Bapak nggak mau ikutan ya? Bapak nggak ikut-ikutan ya? Takut ya? Apa sih tadi yang ditanya Pak? Takut, masa saya bisa jangkau pikiran Tuhan? Tuh, siapa tahu Profesor Andi bisa jawab nih. Coba tanya Profesor Andi, coba. Apa sih yang mau ditanya apa? Apa? Buktinya saya bisa mempercayai Yesus, kalau tanpa ada Roh Kudus kan nggak bisa. Oke, menurut Ibu itu fisiknya Yesus Tuhan atau bukan, Bu? Itu lagi. Bu Ruby. Pertanyaannya itu Capek. Ibu Apa? katanya Yesus terus disebut, jadi makanya tanya. Apakah Cara hukum kasih Selamat bicara kenal yang semua. kebaikan Bu Ruby, Apa-apa yang Selamat terjadi. malam, selamat kenal Bang. apakah tubuhnya Yesus adalah Tuhan? iya manusia ilahi. Apakah tubuhnya Tuhan atau tidak? Iya kan manusia ilahi namanya. Jadi tubuhnya juga Tuhan. Tapi bisa merasakan apa ya kan Astagfirullah, dia kok jadi manusia putar-putar itu supaya merasakan, sih? supaya bisa merasakan gimana Tubuhnya Tuhan atau manusia. bukan? Iya manusia ilahi. Saya nggak nanya manusia, ilahi tubuhnya itu loh, yang pernah disunat itu Tuhan atau bukan? Gimana ya? Masalahnya Yesus itu kan tubuhnya
tubuhnya daging, tapi kan di dalam Yesus Yesus Saya nggak bermasalah nanya di ya. dalam, saya nanya tubuhnya. ya ada kesatuan lah. Dia tubuhnya dulu saya tanya, tubuhnya itu Tuhan atau bukan? Ada kesatuan manusia ilahi. Gimana jelasinnya? Buset. Manusia ilahi. Ya iyalah kalau Jadi bukan Bunda Maria, jadi Bunda Maria menyusui manusia ilahi. kalau Jadi yang mati adalah manusia ilahi gitu. ya tubuhnya, tapi tubuhnya loh ya, bukan giliran mati tubuhnya. Giliran saya tanya tubuhnya dia manusia bukan ilahi. rohnya loh, bukan rohnya loh. Iya, makanya saya tanya tubuhnya Tuhan atau bukan? Iya, manusia ilahi menurut saya itu gimana jelasinnya ya? Susah ya, Bu, bingung ya? lu. Udahlah, terima saja yang lain saja sudah. Iya. Bapak bertanya Susah itu, memang. jawabannya juga itu. Tapi Bapak Los mengakui kan kalau Bapak menuhankan manusia ya beginilah repotnya. Bukan manusia. Siapa yang menuhankan manusia? Kamu Yesus kata kamu kan? itu Yesus siapa, Pak? Yesus. Iya, dia kan punya dua natur. Iya, Yesus itu manusia apa bukan? Manusia Dia ilahi. punya dua natur, Pak. Ada kemanusiaannya, ada tahu. keilahiannya. Saya paham sekali 100% manusia, 100% ilahi. Menyatu dalam satu fusion. Nah, kan? Nah, Bang. Saya kan nggak pernah menyembah Yesus yang di dunia, Pak. Yesus yang di surga yang saya nyembah sekarang, Pak. Jadi Tuhan kan? Oke. iya. Kenapa? Saya pernah ketemu Yesus. kan? Gini ya. Lanjut, Rob. Apakah sebentar dulu ya, Bu, sebentar, Bu. Bukan, Menurut Kak. tadi Pak, Menurut siapa saya sih tadi yang semua. ngomong ini? Pak Enggak, Ilop ya? Pak Lop, Pak Lop. Sorry, Pak Lop, sorry. Pak Lop, Bu, Ibu Sorry, Ruby. sorry. Bukan, Ibu Ruby, sorry. Kan tadi waktu Anda saya wanita. tanya, kenapa sih Bu Eh. ngomong terus? Ntar dulu, Bu. Bukan Pak Lop. ingat, mumpung ingat kan Pak, waktu si itu yang mengolesi minyak itu wanita itu Kenapa kan lari ke Maria Magdalena lagi? Maria Magdalena, nanti istrinya. minyak narwastu itu sangat mahal, Bu, meminyaki rambut Yesus, mencium kaki Yesus, Bu. Mau bahas itu lagi? bukan itu kan apa mau supaya Mau diampuni. Ibu mengatakan bahwa itu istrinya? Mau Istrinya. lagi saya ajar ke sana? Istrinya Mau sih bilang mengatakan itu Tahu. dosa? yang ibaratnya kayak Kau orang jangan tuh sembarang bilang istrinya. Yesus itu tidak. Sekarang saya mau tanya tahu. Emangnya di Quranmu itu Yesus kawin? Kamu tanya, ada? Tidak dijelaskan, tidak ada penjelasan. Mantap. emang Itu Yesus nikah. kenapa kamu yang jelaskan? Nah, Ada Bahwa penjelasan. itu istrinya. makanya Emang Ibu kita ini yang bilang bawa istrinya. data. Dengerin dulu, Bro. Ibu ini bawa data itu, makanya saya kasih tahu. Bukan Ini bawa berbahaya data, kalau mau yang dibahas. maksudnya. Kenapa Baru di sana Nggak berbahaya. ada Ini Maria? tapi Dengerin kan dulu. Hei. Kan nggak sopan kan Di sana kayak itu Kamu jangan Maria pakai kitab Magdalena meminyaki rambut Yesus, kemudian membasuh kakinya dan mencium kaki Yesus. ya karena mereka Gitu loh ya. Pertanyaannya, Itu betul. Kenapa? apakah tradisi Yahudi membiarkan atau boleh bersentuhan sama perempuan yang bukan istri? Boleh atau tidak? Loh itu kan karena Yesus itu dia tahu kalau Yesus itu Boleh Tuhan. atau tidak? Bukan loh. Itu kan mereka tahu Lain kalau Yesus lagi. itu Ditanya harga Tuhan. cabai, dia jawab bensin eceran. Makanya jangan sembarang-barang Bu ngomong gitu loh. Kan tadi Iya. berhubungan. Ibu. Yang ditentukan Yesus kakinya itu aja sama sebagai rambutnya. manusia. Dicium, Iya, Pak. dicium. Dicium, Pak. Karena ada Apa? hubungannya yang Gimana dicium? Dicium Aduh. kakinya, Pak. Iya kan dicium saja kakinya. Kenapa? Iya, artinya bersentuhan, Pak. ya itu kan Itu- karena tahu kalau Yesus itu Nah, Tuhan, tradisi Bang. Yahudi itu tidak boleh bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan istrinya, itu melanggar adat, berdosa. Hei, hei, Nah, hei. itu yang Tuhan Yesus tentang, Pak. Itu yang Tuhan Yesus tentang data yang dia tidak Ditentang dia tidak dia. pakai itu. Masalahnya Yesus yang melakukan itu. Hei, hei, Kamu kayak jadi orang Farisi. Kenapa yang dia baik yang itu tidak menentang, boleh. dia yang melakukan? Bukan loh, itu kan wanita itu karena tahu itu Yesus itu Tuhan. Lagian ibu pakai bahas Maria Magdalena sih repot sendiri kan? Maria Magdalena itu bininya Yesus, Pak. Bu. Tadi hubungannya Yesus tubuhnya Tuhan atau bukan? Wanita Udah. itu Buktikan kalau Yesus itu punya itu. Oke, baik. Cari gara-gara Kamu emang Bapak ini. ya. Jangan ampun istrinya, Pak. Saudara kandungnya aja kami, Bang Ini Dokter nih. Profesor Andi akan jelaskan. Bapak jelaskan suka ya. cari gara-gara sih. Ya. Saya jelaskan ya. Jelaskan, Satu. Jelaskan. Kalau saya ngomong tolong didengarkan, kalau perlu Udah ada dengerin. Sebelum kau jelaskan, Ah, sebelum Makanya kau minta jelaskan, ngomong lagi.
Orang Kristen di seluruh dunia itu tidak ada yang percaya itu bahwa Yesus itu beristri. Al-Qur'anmu juga tidak menulis seperti itu, cuma kamu-kamu aja dengerin yang Pak, sekarang. dengerin Pak, karena pendeta menutupi. Coba Makanya dengerin ya. dengerin Pak ya. Boleh nggak? Anda kan Bapak. Sabar ya Pak ya, tarik nafas. Dengarkan. Kamu itu cuma belajar dari keimanan saja. Bapak Love, memang kebenaran Dari itu Injil menyakitkan, Filipus. Pak. Memang Bapak harus kuat, Pak. Kebenaran itu menyakitkan, tapi itu adanya, Pak. Begitulah adanya kenyataan. Bapak Pak, siap-siap itu sudah 2000 mendengarkan tahun yang lalu dengan dibahas, Pak. Itu Bapak sudah 2000 coba tahun yang lalu mendengarkan. dibahas. Profesor Handi mau menjelaskan dengan seksama. Mari kita mendengarkan. Kristen nggak sakit. Oke, baik ya, Pak ya. Dengerin dong. Kebenaran itu Tuhan. Ibu Ruby ngomong melulu sih. Sabar dulu, Bu ya. Dan si abang juga susah ngertinya parah. Saya mau ngomong sama Pak Lap, Bu. Kan dia bertanya. Saya akan buktikan, kan gitu. Boleh toh? Boleh Bu izin ya, Bu. Ibu kan punya Ibu kan yang punya komar. Saya izin ya, Bu. Oke, baik, pinter. Begini Pak Lap. Ayah si abang egois. Hei. Kenapa sih ngomong melulu, Bu? Sabar, Bu. Sabar, Bu. Syarat menjadi rabi itu. Yesus itu adalah rabi ya. Yesus itu dipanggil rabi. Syarat menjadi rabi itu harus menikah. Oke, 1. 2, tidak boleh bersentuhan. Tradisi Yudaisme itu laki-laki dan perempuan kecuali mahramnya atau istrinya. Semua ini dilakukan oleh Yesus. Hanya 2 saja yang Anda pilihan di sini. Anda merelakan Yesus menikah atau Anda merelakan Yesus berdosa. Silakan dipilih. Yang mana yang mau dipilih nih? Berdosa atau menikah? Dua-duanya tidak ada. Dua-duanya tidak ada. Ada 3 Bang Andi. Dia merelakan Yesus itu bukan rabi. Quranmu sendiri bicara bahwa dia itu manusia suci kok. Tidak tertulis. Yesus itu begini Pak Lap. Yesus itu adalah orang Yahudi. Yesus itu nggak mau jatuh dalam Yesus dosa. itu orang Yahudi, Kalau makanya dosa, dia dia nggak bisa Ibu menikahi Ruby kalian. sebentar Ibu Ruby. Yesus itu orang Yahudi. Dia mengikuti tradisi Yahudi. Buktinya dia disunat pada 8 hari. Buktinya dia mengikrarkan dirinya sebagai Yahudi waktu dia dibaptis. Begitu ya. Yesus itu dipanggil rabi. Tradisi Yudaisme itu dia harus berumur 30 tahun dan harus punya istri baru bisa disebut rabi. Sedangkan di mana di Galatia 3:13 kamu memanggil aku guru dan rabi. Betul katamu itu sebab aku memang guru dan rabi. Tapi sekarang diganti. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan sebab betul katamu itu sebab aku guru dan Tuhan. Sedangkan di original teksnya bukan Theos, tapi di sana Kurios. Kurios adalah Tuhan atau rabi atau junjungan. Untuk itu silakan saja memilih. Apakah Anda semua ini membatalkan Yesus adalah rabi? Saya tanya Pak Lat. Yesus rabi atau bukan Pak? Bukan membatalkan. Yesus itu nggak mau jatuh dalam dosa. Lo kok lari ke sana? Pertanyaannya bensin eceran lagi dikeluarin. Ya ada hubungannya dong. Kalau Yesus jatuh dalam dosa, darahnya nggak suci lagi, nggak bisa naik ke kayu salib. Iya Pak lelungi. Ibu, Kan dikorbankan Ibu, tuh supaya darahnya syarat suci. menjadi rabi itu harus menikah. Apakah Ibu rela Yesus itu bukan rabi? Silakan jawab. Bang, Soalnya Yesus sudah itu kayak bukan orang rabi Farisi seperti betul kamu. orang yang tukang nikah gitu, bukan. Yesus Iya itu kan tahu, anak Allah. bukan tukang nikah tahu. Yesus Pertanyaannya, itu dikorbankan. syarat menjadi rabi harus tidak berlaku. menikah. Apakah Yesus satu-satunya orang menjadi rabi tahu-tahu tidak menikah? Berarti dia melanggar aturan rabi. Bukan, nggak ada yang melanggar di sini. Itu kan ada dia tak Berarti Yesus sudah menikah. menikah sama siapa? Mana Karena Yesus adalah rabi, dipanggil rabi dan junjungan. rabi itu nggak selalu Begitu terus kau menikah. bolak-balik.
Memang begitu Pak, data loh Pak. Ya. Emang begitu, biarkan saja, biarkan mereka berasumsi Yesus menikah atau tidak, biarkan Bapak saja. coba Bukan jelaskan asumsi, Pak. syarat menjadi rabi itu bagaimana Pak? Bapak tahu tidak? Harus menikah. Bapak Samuel? Harus menikah. Iya, mereka ini sudah jadi orang Farisi, Pak. Anda Bapak tahu Lok dulu nggak, dia. sebelum menjadi rabi itu harus sekolah dulu, sekolah kerabian apotikai Oh, namanya. iya, Itu Tuhan tradisi sekolah. Yahudi, Sekolah. Bapak. Gini Tuhan sekolah Itu nih. harus sekolah dulu itu sebelum bisa Ah, di Tuhan bait sekolah. Allah. Tuhan sekolah lagi makin parah Bukan lagi dah. bukan di mualaf Kenapa dadakan. salah kalau di sekolah? Mualaf Memang dadakan itu itu wajib. tidak agama langsung khutbah. Umur 12 Instan. Beda. tahun itu orang Yahudi harus sekolah. Tambah pasal lagi. Masa Tuhan sekolah Pak? Beda dengan mualaf-mualaf itu yang di mualaf center. Masa Apalagi? Tuhan sekolah Pak? Kalimat syahadat besok langsung khutbah menjelekan agama lamanya, beda Pak. Masa Tuhan sekolah Pak? Masa Tuhan sekolah? Kok bisa Tuhan sekolah ya? Bang, Manusia Yesus itu kan Yahudi, Bapak. Menurut hukum Taurat Yahudi, dia harus sekolah apotikai namanya. Kita nggak Baca bahas dong di sekolah kitab. Pak. Syarat Bapak, menjadi itu Pak, tradisi Samuel. Yahudi. Bro Samuel. Sebelum dia mengajar Samuel. di bait Allah, harus sekolah dulu. Itu kan sebagai manusia, Bapak. Itu sangat Itu sama. sebagai manusia. Manusia memang kenapa? Ngomong Kebetulan. terus. Itu syarat menjadi rabi itu harus menikah atau tidak Pak? Tradisi Yahudi. Sorry, Yesus Tidak ada syarat-syarat. Itu syarat orang Sekarang saya Farisi. tanya sama Bapak, hari Sabat boleh nggak bekerja, Pak? Jangan Hari tanya Sabat dulu. Rabi boleh bekerja atau tidak? Hari Sabat nggak boleh kan? Hari Sabat itu Yesus menyelamatkan domba yang terhilang, sama seperti orang Yahudi menyelamatkan dombanya yang tersesat. Syarat jadi rabi itu Anaknya. apa Bapak Manaf? Syarat jadi rabi apa aja Bapak Manaf? Itu namanya atletika itu harus Bapak harus baca. Itu sekolah Bapak kita, baca juga istilahnya. syaratnya menjadi Itu sekolah rabi itu Yahudi. harus menikah. Syarat menjadi rabi itu harus menikah. Dan sekarang Yesus dipanggil Sekarang rabi dan begini, Pak. junjungan. Pak, kami meyakini Yesus tidak menikah, Bapak meyakini Yesus menikah. Up to you, Pak, terserah Anda. Ya sudah. Silakan, Ya sudah silakan waktu kalian dan berasumsi ria, silakan, bebas, nggak apa-apa. Monggo silakan. Saya baca datanya ya, saya baca nih ya. Silakan, Basini nggak kemana ya? apa-apa. Saya baca, Loh, saya baca. kok duduk menikah? Ada Kalian dia membuli dulu. Yesus itu juga nggak apa-apa. diam dulu Pak, Nggak diam dulu apa-apa. Pak. Ini data Pak. Silakan. Data. Kalau Anda ngomong Data. terus, saya minta tolong nanti diturunkan loh. Mesti turunkan dulu yang satu ini, nggak mau berhenti ngomong. Nggak apa-apa, silakan. Ya, secarik papirus kuno yang diperkirakan dibuat pada abad keempat sebelum Masehi, nampaknya akan menjadi jawaban perdebatan selama ini tentang Yesus menikah atau tidak. Gitu ya. Dengan Silakan, ditemukannya, silakan. dengan Ya, ditemukan, saya dengarkan, silakan. masih orang bicara. Tapi itu. Dengan ditemukannya carikan papirus kuno tersebut dapat dijadikan acuan bahwa Papirus kemungkinan namanya papirus apa? Namanya apa, Pak? Tulisan apa? Jangan papirus saja. Papirus tuh banyak, Pak. Papirus nama kertas Iya. juga ada nama Iya, papirus. nanti setelah saya Papir, bicara papir. baru Papirus Anda itu nanti nama pohon itu, nama menyangkanya. tumbuhan itu. Dari Nanti buat setelah papirus. saya selesai Ya, silakan. Anda nanti membantahnya. Saya beri waktu kok 60 hari 60 malam, tenang aja. Oke. Iya, saya fur. Saya 1 menit, Anda 30 menit, nggak apa-apa. Saya Anda fur. 60 hari aja, nggak apa-apa. Enggak, saya cukup 1 menit Udah jawabnya. diem Pak Manap. Diem Pak Manap. Seperti yang dilansir Kamu betul NBC, teriak. seperti yang dilansir NBC News 18 bulan 9, papirus kuno tersebut pertama kali diungkapkan ke publik oleh seorang profesor dari Harvard. Namanya Divinity School, Cambridge, bernama Karen L. King. Dia ini bukan Muslim, dia adalah Kristen. Dia mendapatkan carikan papirus tersebut dari seorang yang tidak dikenal sebelumnya. Papirus tersebut berukuran kecil dan lebih kecil daripada ukuran kartu nama. Terdapat 8 baris kalimat di dalamnya ya. Kemungkinan tertulis dengan menggunakan tinta berwarna hitam. Sampai saat ini para Oke, peneliti oke. masih belum dapat menerjemahkan seluruh tersebut. Mereka baru dapat menerjemahkan beberapa saja. Dalam Injil Perjanjian Baru. Kenapa? Ya udah, nggak usah dibaca lah. Silakan Bapak bantah. Silakan. Silakan gantian Aduh, bicara. Anda kan tidak mau mendengarkan. Iya, saya dengar. Cuma saya ketawa. Seukuran kartu nama itu bukan papirus.
Terus Papirus apa itu ya? naskah kuno, Pak. Itu gulungan, Pak. Gulungan kitab. Loh? Bapak menerjemahkan itu papirus seukuran kartu nama itu saya sudah tertawa, Pak. Mohon maaf. Jadi kartu nama itu bukan semacam papirus, Pak. Itu Bapak, gulungan ya, Pak ya. Bagaimana bisa Manuskrip digulung, Pak? papirus itu naskah kuno. Itu segede gulungan kartu kitab, Bapak. Segede kartu nama bisa digulung gitu. Itu namanya papirus, manuskrip itu naskah yang namanya naskah ada terjemahan, ada teks, ada pembukaan. Mana papirus aslinya? Bapak Bible? menemukan papirus Mana? besar kartu nama itu saya bingung selama saya Ya, pelajari nggak mana? ada manuskrip Ya. seperti besar kartu nama. Ya, Pak Bapak. Samuel. Mana papirus aslinya Biblemu? Mana aslinya? Begini Bapak, saya bicara panjang lebar tidak iya. pasti. Ayo bingung. kita ketemu Nggak bisa unjukin. kita Mana? ketemuan di Museum DKV Malang. Bapak mau kitab apa? iya. Naskah kuno Ibrani. Kapan? Aram. Begini aja, Pak. Ibrani, Aram, Begini aja. Yahudi, Pak Yunani Samuel. ada. Pak Museum Samuel. Bapak Hei, Bambang dengerin. Nursena. Ayo kita ketemu di sana kita Dengerin, bahas. Pak. Saya Ayo. undang. Dengerin saya baik-baik. Saya undang dengan Anda dengan Bambang Nursena, kita debat terbuka di live-kan. Saya ongkosi semua. Mau Bukan dapat terbuka. Kita cari data nggak? politik dulu di Mau museum beliau. nggak? Mau nggak? Mau nggak? Kita Sudah lewat Mau atau kamu. tidak? kita sebelum melihat data Bapak, kita nggak ada Nggak parameter usah yang bawa seimbang. semua data Anda. Bapak, kita Saya harus ada dengerin parameter gantian dulu, bicara. tolak ukurnya dulu yang sepadan, Pak baru Samuel. bisa debat. Pak Samuel. Kalau Bapak kita debat, Hei. Bapak bawa Hei. perspektif Bapak, saya bawa perspektif Hei. kita. Nggak ada namanya diskusi dialog, yang ada namanya ribut nanti Bapak. Makanya kita Iya. cari tata valid dulu. Biar dia Paham bicara nggak? dulu. Betul. Gantian ya. Saya Silakan. undang Pak Samuel dengan Bambang Nursena melalui Yayasan Jujaidin Cakrawala Cemerlang. Semua akomodasi, honor, semua kami tanggung. Anda datang sama Bambang Nursena, saya akan mencarikan debater muslim, debat terbuka, semua kami tanggung. Mau, Pak? Mau atau Bapak. tidak? Mau atau tidak? Saya bersedia berdialog bukan berdebat. Ya, berdialog. beda, Iya, Pak. berdialog, boleh. berdialog. Berdialog Oke. boleh. Berdebat itu konotasinya bukan berdialog, Iya, beda Pak. berdialog, Pak. Iya, Iya, berdialog. Oke, saya siap. Kapan? Tapi saya Kapan? minta persetujuan beliau dulu, Bapak Bambang. Nah, itu data valid ada di sana, Bapak. Ya sudah, tunggu aja. Ya udah, Bapak cari aja dulu itu Bapak Ya. Nursena. Bapak Saya hubungi mohon maaf. Bapak hubungi Mohon beliau. maaf, Bapak. Saya ini Saya kasih maunya nomorku, Pak. Saya kasih nomorku, hubungi saya ya. Saya kasih nomorku. Ya. dulu, valid, Pak. Bapak. Tapi Bapak Nursena udah tidak usah dikasih tahu kalau nanti diajak dengan Profesor Handi, nggak usah. Nih. Nggak usah kasih tahu, nanti dia malah Ya, nolak oke. kalau dikasih Kita tahu. bersedia Itu- berdialog. sebentar, Kita sebentar. bukan mencari Izin, ribut, dulu, kita izin, mencari Pak. solusi. Betul lah, Bentar. Bapak. Si Bes, kalau ngomong tolong dijaga dulu. Aku kena peringatan. Kenapa ini kena peringatan? Perasaan aku Iya. dari tadi nggak ada ngomong loh. Tar dulu ya. Dari tadi di sini. Izin. Nggak ada, aku kena peringatan loh. Aku nggak Oh, iya, ngomong mohon dari maaf, tadi mohon kena maaf, peringatan. mohon Pak Samuel, Iya, mohon maaf, Bu. itu Ya, nomor mohon saya maaf. ada, itu nomor saya ada di bawah, Pak. Kita dialog Iya, aja. iya. Kita Iya, dialog, Bapak oke. tulis WA ke saya. Saya Oke. ngomong dulu, Pak, jangan dipeselah. Supaya Bapak nyambung itu loh. Iya, iya. Nanti kalau Baik. Bapak saya moderator, orang ngomong Baik. Bapak ngomong terus ya gua gampar congornya, Pak. Kalau saya moderator. Dengerin dulu orang ngomong, dicatat habis itu tanggapi. Orang ngomong jangan diem gitu loh. Anda ngomong, yang lain diem. Kalau saya moderator tegas nanti, Pak. Gitu ya. Itu nomor saya. Bapak tulis gitu ya. Kemudian berikan sama Bambang Nursena. Kami tanggung semuanya. Di Jakarta. Mau juga di Malang nggak apa-apa, Pak. Di Malang kah, di Jakarta kah? Kalau di Malang Anda yang tanggung, kalau di Jakarta kami yang tanggung begitu. Ya, dialog. Kami sangat rindu Bambang Nursena mau diskusi atau dialog terbuka. Di-live-kan, Pak. Setuju ya, Pak ya? Saya tunggu jawabannya, jangan sampai enggak, Pak. Saya tunggu banget. Kami yayasan, Pak. Kami Terima yayasan. kasih. Terima Oke. kasih, Bapak. Saya tunggu, Ya. Pak. Terima Baik. kasih. Bu, mohon maaf ya, Bu. Dilanjut, Bu, Ibu moderator. Undangan resmi loh ya, Pak ya. Terima kasih ya. Monggo Mudah-mudahan, dilanjut. Mohon maaf tadi saya nyeletuk ya. Enggak apa-apa, Pak. Mudah-mudahan Ya. Bambang Nursena mau. Ya kalau bisa sih nggak usah dikasih tahu. Kalau Bang Handi yang undang. Enggak, yayasan kami yang undang. Pembicara saya ada, nanti beritahu aja, ada Dr. Reski. Kalau perlu nanti saya ada Prof Ali. Baik, tapi temanya kita berdialog dalam naungan pluralitas keberagaman
kita di Kalau dalam perlu melakukan kita- hukum undang-undang, oke? Kalau perlu kita briefing dulu, Pak. Kita technical Kita meeting dulu. berdialog secara damai Ya pastilah, di dalam Pak. melakukan dan juga undang-undang kita setuju nggak? Pasti Pak, kita akan minta izin dulu. Minta Amin. izin Baik, oke. kita minta izin keramaian dulu. Pasti kalau nggak ada izin nggak bisa. Oleh, baik, terima Harus kasih. harus dijaga oleh pihak Saya keamanan. menghargai keundangan Bapak. Terima kasih ya. Udah sering dilakukan, Pak. Abdullah Wasian Foundation udah sering melakukan, aman terkendali. Bahkan dihadiri oleh Saiful Ibrahim yang brutal itu aman kok. Justru tamu ini yang brutal, buka Oh jaket. tidak. Dengerin Saya dulu, Pak. menentang Saya keras ngomong dulu. beliau Pak Saifuddin Ibrahim. Tidak begitu caranya menjadi murtadin, menjelek-jelekan agama lamanya. Kita tidak setuju seperti itu. Mana itu Saifuddin Ibrahim? Saya tantang itu. Jaga mulut kau Ibrahim. Tidak ada murtadin seperti kau menjelek-jelekan agama lamamu. Saya bilang. Yang jaga, Nggak ada yang seperti sekarang Pak udah menjadi DPO Pak dia. Udah jadi gembel. Saifuddin Ibrahim itu tanda tanya besar. Dia bermain dua kaki itu. Politikus itu. Kalau Pak Hati-hati. Ujong Pak, kalau Pak Ujong, Siapa? Paul Jang. Itu Paul Jang juga saya tentang habis. Ayo Paul Sang, kamu jangan asal ngomong. Tidak seperti itu. Kamu menjelek-jelekan beliau Nabi Muhammad. Kamu tidak tahu sejarah risalah beliau. Beliau lebih baik, lebih bagus daripada nabi-nabi perjanjian lama, saya bilang. Saya jujur ngomong apa aja tidak selamat kalau saya berbicara tidak sesuai dengan hati pikiran saya, Bapak. Terus kedua itu Pak, dosanya si Jong itu malah apa ya? Setuju dengan Papua Merdeka, bahaya sekali itu orang itu. Itu kurang ajar itu song Nabi ke-26 itu kurang ajar. Mau saya kepret itu kalau ketemu nggak boleh jelek-jelekan orang lain. Dia nggak paham sejarah itu song itu. Kalau di sini aku apresiasi Pak Samuel, artinya Anda realistis dalam menilai. Iya, artinya kita boleh berbeda pandangan, berbeda pendapat, tapi jangan menyerang privasi seseorang, nggak boleh. Privacy namanya. Kita juga nggak luput dari dosa, kita nggak luput dari salah. Kok bisa mengadili sesama manusia? Saya bilang nggak bisa, gitu loh Bapak. Tapi saya berharap sekali ya Pak Samuel ya, bahwa sampaikan salam kami sama Bambang Nursena. Benar Ya, Pak? Bapak. Sekiranya mau diskusi, benar saya akan menghubungi Prof Ali, oleh Reski nanti gitu ya, atau yang lain-lain. Kita diskusi kebangsaan aja. Ya, tapi Bapak. kadang begini ya Bapak, saya juga kadang-kadang kalau ngomong suka nyeleneh, suka nyeletuk, cuma aja bercanda ya Bapak ya, jangan apa-apa, ditanggapi Pak. dengan hati Kami ya. juga nanti, kami tadi kalau ada sesuatu yang kurang Ya. berkenan juga kami mohon maaf ya Pak. Ya kita bercanda-bercanda, ketawa-ketawa ya, Siap. gitu. Ya, dilanjut ya Bapak. Kami punya cabang di Malang kok. Iya. Kami punya cabang di Malang, kami Ya, punya di makanya Sidoarjo gitu. saya dapat ilmu dari Bapak juga mungkin dapat sepenggal ilmu dari kami. Kita Iya, saling iya. bertukar. Iya kan, oke Pak, enak kan, gitu loh. Sip. Iya. Oke, cukup ya Pak ya. Iya, Kita nggak cukup. usah teologi lagi. Oke, Saya terima kasih monitor Pak. aja deh sambil ngopi nih sore-sore. Iya. Oke. Oke. Karena teman-teman yang Ibu Ruby sudah nggak ada, Pak siapa tadi? Oh Pak Yesi masih ada nih gitu. Cuma saya kasihan sama ibu itu tadi dikeroyok. Kasihan kok jawabnya mengap-mangap itu ibu. Mohon maaf, kasihan aja. Enggak, persoalannya Ibu ini menyangkal bahwa Bunda Maria itu punya anak kandung. Ini masalahnya. Ada kok, selain Yesus Kristus ada. Saya tidak mengingkari ada. Coba bilang tidak ada. Ya Ibu ini tadi benar-benar apa ya, terdoktrin banget gitu loh. Jadi begini loh, Bunda Maria itu yang terpilih di antara sekian ratus ribu wanita Yahudi saat itu, karena dia menurut pandangan Allah Bapa di surga, dia mengikuti Taurat dengan sungguh hati, betul-betul Saya menjaga setuju itu, Pak. kekudusan. Setuju itu, Iya, Pak. makanya beliau Bunda Maria terpilih gitu loh. Setuju Pak. Artinya apa? Iya, Allah yang banyak maha- itu wanita-wanita gak beres pada zaman itu, gitu loh di sana. Jadi Allah yang maha kuasa itu tidak memilih orang, pasti memilih orang yang taat. Bunda Maria lah perempuan yang Bapak, paling betul. Bunda Maria lah perempuan yang paling taat di muka bumi waktu itu, yang dipilih oleh Sang Pencipta. Iya. Diutuslah Gabriel menemui dia. Bunda Maria kan kaget loh, mana mungkin Nah, aku betul bisa, itu, ya. mana mungkin bisa aku mengandung? Aku ini wanita suci loh, saya belum pernah disentuh apa-apa ya. Nah, tapi karena Sang Pencipta memang berkehendak, ya akhirnya kan Bunda Maria juga mengandung kan begitu. Nah, kami Muslim Iya. tidak akan pernah menistakan di sana. Itu kemahakuasaan Tuhan gitu loh. Iya. Nggak ada Mohon masalah maaf. di sana. Mohon maaf kalau boleh saya sejajarkan sepadan dengan wanita pada saat kini, itu adalah Bunda Teresa. Kalau menurut saya ya, kalau saat ini itu adalah Bunda Teresa gitu loh.
Kalau itu saya Dilanjut, nggak bisa Pak. membahas Pak, karena saya nggak pernah Iya, belajar. nggak apa-apa itu kan menurut saya nggak- penilaian saya pribadi. Ya, Saya nggak mau membahas lagi ke sana karena Iya, ini udah iya, terjadi iya. di masa lalu gitu. ya. Nah, Host, ada yang mau naik host? Host, monitor host. jadi bahwa setuju bahwa Bunda Maria itu mengandung tidak ada berhubungan suami istri, nggak ada biologis. Itu gitu. ada tertulis dalam risalah Iya. Yahudi juga ada. Dia juga ada anak lain yang hasil hubungan badania dengan Yusuf. Nah, Nah, itu pada saat itu setelah sebelumnya kan masih perawan itu kan masih suci kalau menurut ke Alkitab. Gitu. menurut Katolik Pak, justru sampai detik ini Bunda Maria itu perawan Katolik loh. Ya kan perawan suci namanya juga Juduk. Itu Tapi gelar, Pak. Tapi Gelar. persoalannya nggak mungkin perawan lagi kalau sudah punya anak lagi gitu loh. Iya, itu namanya gelar Bapak. Ya kita gimana ya? Itu keyakinan denomisasi daripada sekte Nasrani kan, Katolik seperti itu yang kita nggak bisa bilang apa-apa. Hak biarkan mereka gitu loh. Ya hak mereka lah, tapi secara Secara ilmiah memang nggak bisa, kita nggak bisa nerima. Saya paham maksud Bapak. Ya. Secara ilmiah nggak bisa, ya oke. ya hanya iman yang masuk di sana. Iya. Jadi konotasi mereka itu adalah pada saat menerima dari Gabriel itu masih perawan suci begitu loh Bapak. Kan juga kalau mohon maaf kalau nggak salah di dalam kitab suci Bapak Quran juga mengatakan seperti itu ya. Kalau nggak salah ya. Iya. Ya. Jelas sesudah itu kan Bunda Maria melahirkan anak namanya yang satu Yakobus ya Pak ya. Itu saudaranya Ada Yesus. tertulis semua ada, ya, betul ya. Gitu. Nah itu berarti Bunda Maria itu sudah berhubungan dengan Yusuf karena punya anak lagi kan gitu. Itu tapi setelah melahirkan yang namanya Iya, manusia Yesus Kristus. setelah melahirkan Yesus. Iya. Dan waktu itu saat Bunda Maria mengandung juga Yusuf ini gitulah ya diperintahkan ambillah Maria sebagai istrimu. Kata itu malaikat yang memerintahkan dia. Tadinya dia mau menceraikan karena dia tadinya bertunangan. Kemudian dia bermimpi ketemu malaikat ambillah Maria sebagai istrimu. Kemudian dia kan kawin di sana Pak, menikah begitu. Tapi dia tidak bersetubuh. Secara adat Iya. Yahudi itu kalau mengandung itu adalah dihukum rajam. Nggak boleh sebenarnya. Sebenarnya nggak boleh. Hukumannya Sebenarnya rajam itu. Yusuf itu menyelamatkan nyawa manusia Bunda Maria. Karena apa? Karena aturan di sana itu kalau mengandung sebelum dia menikah itu namanya berzina, hukum rajam sampai mati. Tradisi Yahudi juga Pak Samuel, dalam perempuan itu dalam keadaan hamil nggak boleh dinikahi Pak, nggak boleh sebenarnya. Nah, Tradisi itu Yahudi makanya juga. itu begini, bukan dinikahi, kan dia kan bertunangan, jadi supaya tidak dianggap zina begitu loh. Nah ini semua juga sama halnya kalau mohon maaf beri saya waktu semenit ya, sama halnya seperti ini. Yesus Kristus saat itu mengatakan begini, kamu menyembuhkan orang pada hari Sabat, dikecam oleh ahli-ahli Taurat Farisi, dibalas sama Yesus Kristus. Sekarang saya balik, saya tanya sama kalian wahai kaum Farisi, apabila kamu mengembalakan domba-dombamu, hewan-hewan ternakmu, dan hewan ternakmu jatuh ke dalam selokan, apakah kamu tidak mencari yang jatuh satu itu? Tapi mereka tidak percaya pada diri sendiri. Farisi itu begitu orangnya, sifatnya dulu. Begini Pak ya, seorang rasul utusan Tuhan itu memang diberi kewenangan diskresi. Ada memang saat-saat dia bisa mengambil keputusan dengan izin Tuhan yang mengutus dia, seperti melanggar Sabat itu dalam hal memetik gandum. Itu nabi loh Pak, beda dengan kita begitu. Boleh dia melakukan itu. Kami juga nggak pernah mempermasalahkan kok itu. Gitu loh, itu satu. Kedua adalah ya kemungkinan besar dalam hal ini gitu ya. Waktu Yesua Mesias seorang rabi sebenarnya nggak boleh bersentuhan dengan perempuan. Kalau ini benar ceritanya di dalam, ini menjadi kontradiksi gitu loh. Tapi kalau kita mau berbicara tidak menistakan dan tidak menurunkan harkat dan martabatnya Yesua Mesias ini begitu, ya biarkan saja berlalu. Kemungkinan dia diberi diskresi juga kan begitu. Saya sebenarnya mau diskusi sama orang yang berpendidikan, bukan kayak tadi gitu loh.
Jadi begini Bapak, ini kisah yang dahulu kala itu, polemik yang terjadi saat lalu itu, saat zaman Yesus Kristus itu begini Bapak. Bapak pernah baca ini nggak di Alkitab bahwa Yesus Kristus itu marah-marah di Bait Allah, menjungkar balikan meja. Pak baca Pak. Banyak maling, banyak penjara, banyak penukar uang di situ. Penukar uang saat itu jadi begini loh Pak. Ada orang asing datang, mereka mau berniaga di sana ya. Ayo tukarkan, mereka ambil untung. Jadi Bait Allah itu digunakan untuk mencari uang, bukan untuk mendengar firman Tuhan yang melalui hukum Taurat. Saya pernah baca itu Pak di Matius 21 12 sampai 16. Yesus Kristus itu marah di situ terhadap mereka ahli-ahli Taurat itu. Pengikut Musa itu pedagang semua, mereka cuma pura-pura pemabuk, pesina, pedagang, makanya Yesus marah. Saya tahu itu ada kok. Begini ya, iya. Bait suci itu harus suci, termasuk halamannya. Halamannya dipakai oleh pedagang merpati gitu ya, itu ada perjudian dan ada hal-hal yang tidak boleh gitu ya. Cina, pemerkosa Cina ya. Ya persoalannya di sana Bapak. Yesus ini dalam Matius 21 12 sampai 16 di sana itu tidak memberikan dulu SP1 SP2. Di sana tindakannya langsung membalikkan meja pedagang. Tidak ada komunikasi dulu gitu loh Pak. Nah ini yang sering kita tanyakan sih, tapi oke lah. Yang jelas apapun yang dilakukan Yeshua Mashiach, kalau kita mau jujur ya Pak ya, berdiskusi akademik begitu, ya silakan berpendapat bahwa ini diskresi dia gitu loh. Ya, nah, itu pada saat umur 30 tahun itu beliau Yesus Kristus marah-marah. Setelah hilang dari sejak umur 14 tahun kan menghilang. Dia kalau menurut kami dia belajar aktovita itu sampai berapa puluh tahun itu sampai dia dinobatkan untuk bisa khotbah di Bait Allah. Ya, saya pernah dia marah-marah umur 30 tahun itu, 3 tahun sebelum disalibkan. Saya pernah mendengarkan argumentasi Bambang Nusyena identik sama dengan Esra Soru. Itu di umur 13 itu dia midras atau SD dulu, SMP, SMA sama STT. STT itu 20 sampai 30 tahun menurut Esra Soru. Kemudian diiyakan secara implisit oleh Bambang Nusyena, hampir identik, tapi cara penyampaian Bambang Nusyena tidak seidentik dengan Esra Soru bahwa Yeshua Mashiach itu pernah sekolah. Gitu loh Pak. Saya pelajari semua kok. Gitu ya nggak apa-apa. Memang sulit untuk diterima untuk yang di luar itu ya, karena kok Tuhan kok sekolah, lucu gitu. Nah, itu dia. Kalau saya bicara sama anak saya juga pasti saya digitukan sama anak saya, Pak, Tuhan kok sekolah, Pak, gitu. Nah, itu kan dia kan 100% menjalankan manusia dia di dunia. Ya pertanyaan anak kecil itu Pak Samuel. Kan di dalam diri Yesus itu kan ada 100% manusia, 100% ilahi kan begitu. Itu menurut keyakinan kami, betul. Ya. Kenapa 100% keilahian dalam dirinya ini tidak langsung aja memberikan dia ilmu? Kenapa harus sekolah gitu loh? Itu pertanyaan. Nah, disinilah polemiknya. Mungkin kita berbeda persepsi sudut pandang dalam hal ini. Sekarang mohon maaf ya sebelumnya, kita manusia terdiri dari 3 unsur Bapak. Tubuh, jiwa, dan ruh gitu loh. Pada saat ketika kita meninggal, di Muslim juga percaya bahwa ruh kita nanti akan ke alam barzakh dijemput oleh malaikat mungkar nakir ya. Mohon maaf kalau saya salah, betul ya Bapak? Iya, betul. Ya, sama demikian juga di kami. Kami adalah tubuh, jiwa, dan ruh. Seperti yang kami yakini di kitab Kejadian kami bahwa kami tercipta dari gambar dan rupa Allah. Di dalam Kejadian itu ada ayatnya Bapak, ayat 26 kalau nggak salah ya. Nah, jadi begini. Kejadian 126 Pak. Kejadian 126. Ya, saya tahu dari saudara-saudara yang non Kristiani kok dia Tuhan maha perkasa. Kenapa kok dia sampai mau dihina seperti itu, mengambil rupa manusia terhina gitu loh. Saya paham. Pak Samuel, kami ini Muslim, diskusi tanpa data, kami masih sebagian Bible kita hafal lah, hal-hal yang sering gitu loh ya. Kedua Pak, saya setuju dengan Bapak itu tadi, tapi di sini ada juga yang membuat sulit untuk diterangkan kecuali dengan iman yang masuk di sana bahwa kalau dia sekolah itu keilahian dalam dirinya. Sebagaimana Yohanes 5:30 aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Padahal yang mengutus Yesus ada dalam diri Yesus begitu. Tidak salah kok. Saya tidak menyalahkan saudaraku Muslim berpikir seperti nggak salah. Ya terus. Ya timbullah pertanyaan begitu.
Kenapa mesti Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, sedangkan ada yang maha kuasa di dalam diri Yesus. Nah, artinya di sini ada kontradiksi dalam diri Yesus begitu. Itu loh Pak. Nah, Ini begini yang Bapak. problemnya. Sekarang coba begini. Jika Yesus menyatakan dirinya adalah dengan segala kuasa, dia adakan jika dia mau, dia menyuruh sepasukan malaikat akan membantu, dia adakan itu, percaya ya. Kenapa dia tidak mau, Pak? Karena memang apa yang diemban di dalam tubuh daging manusia Yesus seperti itu di dalam keyakinan kami untuk menunjukkan kepada orang Yahudi gitu loh Bapak. Sekarang kalau dia turun dengan segala kuasa, kemegahan, perkasa dengan perintah segala bala tentara malaikat, nggak ada ujinya Pak. Justru kan itu adalah menguji keimanan mereka Yahudi begitu loh. Apakah Bisa mereka nggak, setia Pak? dengan Taurat Musa? Begitu. Pak Samuel bisa nggak Ya. sih dirampingkan seperti Unitarian saja bahwa Yesus itu dilahirkan ke muka bumi ini, diutus kepada domba yang hilang di Israel untuk mengajari orang-orang di sana agar orang-orang di sana kembali Sema Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad. Iya. Artinya Yesus adalah utusan dipilih oleh Sang Pencipta untuk mengajari umat Israel begitu. Oke, mohon maaf saya bisa bicara. Bisa. Sekarang begini Bapak. Oke. Bapak tahu kan zaman Nabi Nuh? Tahu ya? Air bah tahu. Bahtera. Itu di Al-Qur'an juga di kami ada itu ya. Hanya 8 jiwa yang terselamatkan. Itu ratusan ribu jiwa saat itu nggak sampai jutaan di bumi, ratusan jiwa itu mati karena menghujat Nabi Nuh, mengolok-olok ya kan. Mana ruh mereka itu Bapak? Ya ke alam maut, ke bawah tanah Pak. Nah, 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20 mengatakan Yesus mati 3 hari di dalam perut bumi, mengabarkan berita keselamatan kepada ruh-ruh sejak zaman Nuh. Ada 1 Petrus 3 19 20. Jadi adalah adil gitu loh. Dia maunya adil. Bukan kepada orang hidup saja. Bahkan orang ruh-ruh yang mati yang tertawan di dalam perut bumi pun akan dikabarkan. Terserah nanti setelah dia datang mau milih apa di ruh-ruh orang mati itu. Kan kita semua percaya bahwa segala kuasa baik di akhirat maupun di bumi di dalam tangan genggaman Yesus Kristus. Kita percaya ya. Ya, kalau Bapak mengatakan tadi 3 hari 3 malam gitu, kita baca Lukas 11 29 32, di sana kan ada orang minta kepada Yesus apa sebenarnya yang terjadi, minta sesuatu angkatan. Yesus berkata, kan ada orang banyak nih mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tentang itu kita lihat Nabi Yunus di dalam perut ikan itu Pak 3 hari 3 malam. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Kita lihat Yunus di dalam perut ikan itu hidup, alive gitu ya. And di dalam perut bumi kok Yesus mati, kok nggak sama tandanya dibilang Yesus begitu. Mestinya Yesus nggak pernah mati gitu loh Pak. Oke. Kita flashback sedikit ya. Walaupun begini, mohon maaf, walaupun di dalam keyakinan Kristiani, di dalam perjanjian baru, bagi kami, mohon maaf ya, bagi kami perjanjian lama itu adalah histori napaktilas, jejak eksistensi Yud-Hov-Vav itu kepada kaum Israel. Hilang suaranya. Jadi kami pelajari betul depan mereka jika mereka keras tengkuk membantah terus akan firman Allah pada saat itu. Walaupun mereka sudah ditujukan berbagai macam mujizat sejak zaman Musa, mereka tetap keras tengkuk, keras kepala. Itulah pelajaran bagi yang keras tengkuk. Nah, itu kami petik hikmahnya begitu loh Bapak. Jadi gini ya, saya konotasikan. Kepada Yesaya 53 Bapak baca. Itu penyalipan Yesus. Bahkan kejadian di atas kayu salib, bahkan pada saat dia ditikam oleh tentara Romawi, bahkan jubahnya dibagi-bagi, itu sudah ada membuatnya di dalam kitab Yesaya 53. Bapak baca sampai habis. Konotasinya tuh Yohanes 19 ayat 34. Bapak baca juga.
Yohanes Izin, 19, Pak, 32 ayat 35, 32, 34, 35 itu adalah jawaban dari Yesaya 53, Bapak. Ya, Pak Samuel izin. Yesaya itu hidup di zaman 740 tahun sebelum Masehi loh. Ya. Iya, yang nggak apa-apa, Pak. Jadi gini, Pak, ya, kita edukasi sedikit. Itu hidupnya 740 tahun sebelum Iya. Yesus lahir. Ya, Pak benar. Sebelum Masehi ya, oke. Kita ini merah signalnya. Oke. Ya. Ini, Pak, kita sudah poin saja. Di sana kan Yesus orang berkerumun itu minta tanda. Yesus berkata kan, angkatan jahat ini itu ya. Sebagaimana dijelaskan juga kan di Matius 12 38 sampai 42 di sana, Pak. Terutama di Matius 12 40 gitu ya. Kebangkitannya gitu, 3 hari 3 malam. Artinya apa? Yunus itu, Pak, 3 hari 3 malam di perut ikan itu kan hidup. Mestinya begitu juga anak manusia, 3 hari 3 malam di perut bumi. Mestinya Yesus itu nggak pernah mati loh, Pak. Apa yang mendasari kira-kira ya saudara-saudara kita Kristen ini? Anak Maria memang harus mati gitu loh. Sedangkan Yesus sendiri sebelum izin Pak, sebelum Yesus itu dihianati oleh, memang dia udah paham Pak, sampai keringat seperti titik darah itu berceceran di bukit Getsemani itu, sampai pagi dia berdoa 3 kali, dia maju sujud berdoa. Apa doanya yang terakhir itu? Andaikan cawan ini berlalu dariku, Pak, biarlah yang ku kehendaki melainkan kehendak Bapa lah gitu ya. Dia udah Pak memasrahkan kehendak Bapaknya begitu. Cawan itu adalah salib. Nah, pertanyaan di sini gitu. Kalau ini doanya Yesus ditolak, berarti jadi penyaliban. Tapi kalau doanya Yesus diterima, penyaliban nggak ada gitu loh, Pak. Oke, saya jawab ya, Pak. Ya. Beri saya waktu 1 menit. Begini, Pak. Seperti yang tadi saya ulas tadi, 1 Petrus 3 ayat 19-20, dia untuk kembali ke dalam perut bumi, membebaskan ruh-ruh, memberitakan kabar selamatan. Begini, Pak. Pada saat zaman lalu juga ada kan nabi-nabi terdahulu yang tidak tertulis di dalam kitab manapun juga ada. Saya tahu teman saya dari Israel bicara kok. Mohon maaf, saya bukan berasumsi, ini teman saya sendiri. Jadi begini, dia tuh adil, Pak. Lah, Wong Chuck Norris saja balik ke Vietnam kok membebaskan para tawanan yang terbelenggu di sana. Chuck Norris lo bebas tuh teman-temannya ya kan, konco-konco yang tertawar di Vietnam. Masuk Yesus Kristus tidak mengasihi manusia, tidak balik ke dalam perut bumi, Bapak. Wong Chuck Norris sendiri tuh sayang sama kawan-kawannya yang tertawan di Vietnam oleh komunis itu. Sayangkan Tuhan Yesus itu apa enggak juga sama seperti itu, bahkan dia lebih sayang, Pak, pada manusia ciptaannya, ruh-ruh yang tertawan di dalam perut bumi, Bapak, sejak zaman Nabi Nuh. 1 Petrus 3 nomor 19-20. Roh-roh pada saat zaman Nabi Nuh dia bersaksi di dalam perut bumi, Bapak, di dalam keadaan Bapak baca coba, mohon maaf, di dalam begini, Pak, tolong jangan bawa Chuck Norris. Di dalam Matius 27 saya konotasikan, mohon maaf ya, apapun yang Bapak baca selalu saya kasih data. Di Matius 27:52, saya bukannya Bible berjalan, Pak. Saya memang ini di dalam kepala saya itu terkonsep apapun yang diomongin sama orang Kristen, saya selalu datanya ada di kepalaku begitu. Di dalam Matius 27:52 itu memang di sana itu ada dahsyat banget, itulah yang dijadikan sutradara ada film-film zombie itu, Pak. Kenapa? Waktu kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, Pak. Jadi gitu ya, banyak orang yang sudah mati bangkit, Pak, bersamaan bangkitnya Yesus. Yesus dikira hantu karena berpisah bangkitnya. Para orang-orang kudus yang bangkit ini mungkin ke kiri, Yesus ke kanan, ketemu para murid, dikira dia hantu. Yesus berkata, aku ini bukan hantu, hantu tidak punya daging dan kulit. Kemudian masih orang nggak percaya, minta ikan goreng. Ada nggak yang bisa gua makan di sana begitu? Dikasihlah ikan, menandakan bahwa Yesus memang nggak mati gitu loh. Nah, persoalannya adalah kok bisa, Pak, kalau orang sudah mati kok bangkit lagi gitu? Mohon maaf, boleh saya jawab? Boleh saya jawab, mohon maaf. Mohon maaf sebelumnya, boleh saya jawab ya? Oke, saya konotasikan dulu dengan saudaraku Muslim ya. Saudaraku Muslim yakinkan nanti sebagai reward hadiah daripada ketaatan kalian di muka bumi, kalian akan mendapat hadiah. Mohon maaf kalau nggak salah ya, dengan para bidadari. Apakah kalian pada saat nanti di surga tidak menggunakan badaniah kalian? Oke, baik. Saya jawab nanti, Pak. Begitu loh, Pak. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan ruh, ya kan? Itu adalah kodrati. Itu adalah hak daripada sang adi kodrati, ya kan? Kita nggak tahu kok begitu. Why? Kenapa begitu? Begitu loh. Kita menerima, memang dia hidup, ya kan? Dia mati, dia bangkit. Nah, makanya di situ ada firman berkata, berbahagialah orang yang melihat, ya kan? Berbahagialah orang yang tidak melihat, begitu loh. Setelah Thomas minta, kamu ini hantu, mana buktinya kamu ini? Ini loh tandaku disalibkan. Nah, Bapak, kembali saya konotasikan ke dalam Yesaya 53. Yesaya 53 tertulis jelas loh. Ada perwira-perwira membagikan jubahnya. Tulang kakinya tidak dipatah. Ya, tulang kakinya tidak dipatahkan. Betul kan?
perwira Romawi, tentara Romawi hanya menikam, Kok Pak Pendeta menikam ini dia kok tapi tidak. izin Pak, kok Pak Pendeta kok sepertinya maaf nggak nyambung itu diskusinya Pak. Tak Bukan, kejar terus gitu ya. Bapak pindah lagi topik. Tak kejar Enggak. lagi pindah lagi gitu loh. Kok nggak Oke, nyambung, saya Pak? lanjut ya, saya lanjut. Ini mengenai manusia hantu. Oke, Thomas. Nah, Thomas kan nggak yakin karena apa? Bukan Thomas saja. Petrus pun waktu berlayar di mana itu di Danau Galilea, kamu harus berjalan ke sinilah, ada badai Tuhan, ya kan. Tapi pada saat dia melangkah 1, 2, 3 langkah, dia bisa berjalan. Tapi langkah keempat, Petrus tenggelam. Kemana imanmu? Kamu ragu, begitu ini loh. ini Petrus, Pak Pendeta sama juga izin. Thomas. Thomas itu ragu. Kenapa yang dibahas di sana ya? Gantian Pak Pendeta ya. Yang kita bahas di Yahudi sini Pak. itu, makanya Yahudi itu keras tengkuk, keras kepala. Tegar Mereka tengkuk, sudah Pak. dari dulu melihat kejadian, melihat ini kores mujizat, ya, tapi habis mereka nggak kembali saya. percaya, begitu loh Bapak. Begini Pak, gantian Pak ya. Oke. Ya. Ya, habis ini kores. Jadi gini Pak. Yang kalau hari kebangkitan kita itu nanti bukan di bumi ini, tapi di alam lain. Kita akan dibangkitkan kembali, diberi tubuh yang baru, supaya Ya. kita bisa merasakan apa yang telah kita perbuat di muka bumi. Kalau Anda menyinggung bidadari ya oke nggak apa-apa gitu. Gitu. Ya itu ada tertulis loh Nah, Pak. kedua Mohon maaf, adalah Pak. Ya. kedua adalah yang menjadi masalah. Ini orang kudus ini bangkitnya di bumi gitu loh bersama Yesus. Bukan bangkitnya di alam lain gitu loh. Jadi Nah. dikubur, bangkit seperti zombie berjalan-jalan gitu. Nggak apa-apa. Bersamaan dengan Yesus. Iya, iya. Nah, pertanyaan sekarang, Pak. Orang kudus yang bangkit ini hidup melihat lagi alam ini terus Iya. kemudian dikubur lagi gitu, masuk lagi gitu, Pak. Bapak pernah baca nggak Yesus membangkitkan orang mati? Lazarus pernah, Pak. Waktu dia Nah, membangkitkan orang mati Dia bisa gitu. membangkitkan orang mati, Saya masa dia paham, nggak Pak. bisa Saya jawab. membangkitkan Saya jawab. dirinya sendiri, Bapak? Saya jawab dulu, Pak. Waktu Yesus membangkitkan orang mati sebagaimana yang diterangkan di Lukas itu, Pak, dia itu berdoa dulu dan di sana Yesus mengakui dirinya utusan. Jadi dia berdoa dulu kepada yang mengutus dia dan kemudian setelah doanya diterima dia bisa mempergunakan kekuatannya. Akibat diberi kekuatan, diberi ilmu oleh yang mengutus dia. Akhirnya orang mati itu bisa hidup membuktikan dia bahwa dia seorang utusan. Gak ada yang lain, Pak. Ya. Sama Pak, dulu saya juga seperti itu Pak. Pada saat saya remaja saya baca Alkitab. Mohon maaf ya, dalam arti saya bego amat nih manusia Yesus Kristus. Dia katanya bisa mengendalikan berlaskar-laskar batalion malaikat di surga. Dia bisa ngucap ini itu. Kenapa dia kok mau gitu-gitu amat ya? Aduh, kalau gua kagak Pak, mau saya kayak baca gitu. tadi tertulis loh, Pak. Saya baca maaf. tertulis loh. Iya, dulu saya seperti Bapak. Cara berpikir saya waktu remaja pada saat saya pertama baca Oh, Alkitab. jadi sekarang bego Bapak amat ya, sudah begitu. udah berumur begini, Hah? Anda mengingkari yang tertulis ya, Pak ya? Loh, bukan. Saya juga berpikir seperti itu. Nah, setelah saya belajar Alkitab secara mendalam, panatua saya, pendeta Ambil saya alih, bilang, Kores, ambil alih. mohon maaf, Pak Samuel, kamu harus berdoa dulu minta pimpinan Oke. Roh Kudus saat membaca Alkitab. Saya disuruh minta petunjuk, Bapak. Makanya roh kebenaran itu saat kita minta akan Gigi diberikan. satu ya Bang Kores ya, gigi satu. Ya, mohon maaf. Ya. Ketika kita dengan Roh Kudus kita akan menerima Tuhan yang sebentar, aku agak bingung. Tuhannya Pak Samuel ini tuh bunuh diri atau dibunuh ya? Dia digiring untuk dibunuh. Memang udah begitu jalan ceritanya, Bapak. Udah begitu. Oke, siap. Kita nggak bisa. Nah, kalau dia tidak mati, siapa yang mengembarkan Injil kepada ruh-ruh yang tertawan sejak zaman Nabi Nuh? Kasihan kan Malaikat. mereka itu. Loh, zaman Nuh itu cuma 8 orang yang selamat, Pak. Semuanya mati, Pak. Siapa yang Malaikat ikut mati? Hah? Malaikat Enggak, ikut ya, mati nggak? Kalau Yesus tidak mati dahulu sebagai manusianya, ruhnya dalam keadaan manusianya, ruhnya ke dalam dunia mengabarkan Injil. 1 Petrus 3, 19-20. Itu harus adil, Bapak. Harus adil dong, ya enggak? Nah, Oh, nggak seperti bisa yang tadi malaikat Bapak yang siapa? ngabarin ya, harus Yesus banget ya. Loh, siapa yang bisa ke dalam dunia orang mati? Malaikat juga terbatas kuasanya, Bapak. Bahkan kita manusia nanti pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan kami, the second coming, ya kan. Kita ini kalau menurut keyakinan kami, kita akan memerintah malaikat. Ada di dalam terakhir itu di Wahyu apa di mana? Ada, Kita Pak. memerintah malaikat tapi kita hidup seperti malaikat gitu ya. dalam keyakinan kami. Nanti saya tidak berharap itu, Bapak. Cuma sekarang yang saya lakukan adalah saya mengikuti tauladan Yesus. Kasihlah sesama manusia seperti mengasihi diri saya sendiri. Silah Tuhan Allahmu. Ya, dengan tapi segenap sebelum kasih kita pikiranmu.
Iya. Cuman kejauhan. Ini balik dulu. Oke, kan kita udah sepakat tuh. Yesus itu dibunuh ya. Nah, ini dibunuhnya ini oleh orang Israel atau orang Romawi kalau boleh tahu? Orang Romawi, Pontius Pilatus cuci tangan. Pontius Pilatus mengatakan apa? Itu kan pada saat itu ada dua opsi, dua pilihan. Bebaskan Barabas sang perampok atau bebaskan Yesus. Mereka kaum Farisi dan rakyat kita pada itu salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Nah, Pontius Pilatus kaget. Padahal Pontius Pilatus itu melihat bahwa tidak ada salah. Apa salah Yesus itu saat itu? Gitu loh. Pontius Pilatus cuci tangan, tertanggunglah dosanya. Jadi nasibnya Tuhannya Brother Samuel ini ada di tangan Romawi ya waktu itu. Nah, oke, saya lanjut ya Pak. Mohon maaf. Boleh. Oke, Pontius Pilatus cuci tangan. Tertanggunglah dosa kalian, tertanggunglah darah orang ini di atas kalian. Nah, bang kaum Farisi dan bangsa Yahudi bicara apa? Ya, saya tanggung darahnya kepada keturunan kami, anak cucu kami. Makanya hati-hati dalam bernasar loh Pak. Hati-hati. Saya takut. Pontius Pilatus omongannya itu diamini Tuhan ya? Loh bukan, Pontius Pilatus cuci tangan. Yang ngomong tertanggunglah siapa? Loh, yang milih kan mereka orang kaum Farisi. Ya sudah katakan. Bukan, yang ngomong tertanggunglah darah dia ini siapa? Tertanggunglah darah. Itu Pontius bukan yang ngomong. Orang Farisi. Maksudnya begini. Orang Farisi yang ngomong. Ya, salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Pontius Pilatus cuci tangan. Saya nggak lihat ada salah di dalam orang ini. Silakan kalian pilih yang mana. Nah, kata rakyat Israel pada waktu itu yang dibayar oleh kaum Farisi, salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Oke, itu pilihanmu, karepmu dewe. Kalian yang milih silakan. Oh ya, saya milih. Oh jadi Yesus disalib, bukan dirajam dia? Disalib Bapak. Kalau menurut kami loh Pak. Kan menurut kami. Oh. Jadi Yesus menggenapi hukum Romawi kalau gitu. Gimana ada dirajam ya? Saya juga belum dengar ada istilah dirajam. Loh, makanya kan tadi saya bilang, kalau di keimanan Yahudi kan empat hukuman mati itu ada empat. Hukuman mati itu ada empat bentuknya. Rajam, gantung, cekik dan bakar gitu. Salib nggak ada. Digantung. Salib itu digantung. Yesus kan disalib. Oke, coba kita lihat ya, disalib dan digantung itu sama nggak ya? Coba kita lihat. Nah, disalib. ini Pak, makanya mohon maaf. Gimana? Mohon maaf. Ini tadi makanya tadi kan saya bilang mohon maaf sebelumnya. Kita sebelum berdialog sebaiknya kita lihat data-data valid. Itu ada uji karbon. Ini aku akan open cam ya. Coba kita lihat. Ini kita open cam dulu. Nah, misalnya ini kita hukuman salib pertamanya ya. Hukuman salib. Lalu kemudian ini hukuman gantung. Coba kita lihat. Sama ya, baru tahu loh. Host, monitor host. Coba kita lihat. Oh, ini hukuman salib atau hukuman gantung ini? Gini loh Bapak, kalau yang begini. Itu kita bahasa Indonesia penterjemahannya tuh beda dengan bahasa aslinya di situ, makanya tadi mohon maaf, saya merujuk kepada Museum Bambang itu ada udah diuji forensik C14, bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani itu beda dengan penerjemahan bahasa kita. Di situ ada. Iya nggak apa-apa. Iya. Nah jadi Yesus itu disalib atau digantung sebenarnya? Aku kok jadi bingung ya. Disalib dan digantung. Oke, ini disalib. Sama, ini yang ini berarti. Ya konotasinya bagi kami sama ya. Nah kalau digantung kan lehernya pakai tali dia. Nah kayak begini, contohnya nih. Nah gini. Oke teman-teman, ini beralih topik. Saya akan masuk topik yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.